Halo, welcome back to my channel. Topik reading kali ini adalah petunjuk untuk awakening, ya. Jadi ini akan menjadi reading tentang transisi perjalanan spiritual kamu. Perkenalkan bagi yang baru di channel aku Win Siling, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini atau video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta, menjadi penyampai tangan untuk menyampaikan pesan-pesan healing dari semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini saja. Ya, dan di sini aku ada 4 file, silahkan dipilih aja sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana. Ya, file nomor ini sebenarnya merepresentasikan 4 major arcana di dalam tarot ya. Jadi di sini ada Judgment, The Hermit, High Priestess, sama Strength. Ya, file 1 dengan Judgment. File 2 dengan The Hermit. Lalu kita ada file 3 dengan High Priestess. Lalu file 4 Strength. Silahkan dipilih aja sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana. Ada kemungkinan mungkin kalian ketarik ke lebih dari satu ya, misalkan 1, 2, 1, 3, 2, 3 dan seterusnya, atau 3 atau bahkan keempat-empatnya sekaligus. Ikuti saja intuisi kamu. Kalau misalkan file yang kamu pilih mungkin tidak resonate untuk kamu, mungkin itu bukan file kamu bisa coba pilih yang lain ya. Pilih file yang lain karena ada kemungkinan kamu salah menarik intuisi, itu juga bisa ya. Kalau ketarik lebih dari satu juga seperti itu. Bisa jadi juga ada pesan di kedua file tersebut atau ketiga file tersebut dan seterusnya. Ya, jadi silakan bermeditasi sebentar atau berdoa terlebih dahulu, mungkin untuk lebih bisa mempertajam intuisi kamu untuk memilih file yang mana. Ya, dan kita langsung mulai aja untuk bacaan kalian. Kita mulai aja dengan file 1 untuk petunjuk awakening transisi perjalanan spiritual kamu. And I'll see you guys in the reading. Thank you. Halo, file nomor 1 bagi kalian yang memilih ini, mainan yang ini temanya memang Major Arcana ya. Jadi ini adalah Major Arcana Judgment kalau di kartu tarot ya. Ini yang kalian pilih file nomor 1, dan Judgment itu kalau buat aku sering kali ya melambangkan tentang panggilan jiwa, panggilan hidup, apa yang sebenarnya kamu mau jalani lagi, tujuan hidup kamu bagaimana. Jadi sepertinya orang ada di file nomor 1 ini, aku sudah merasakan kalian lagi membuka pintu ke arah misi jiwa kalian, file nomor 1 ya. Misi jiwa itu entah ini mau spiritual atau non spiritual, tetapi tujuan hidup kamu yang mungkin jatuhnya bisa bermanfaat untuk orang lain atau makhluk lain di sini dibilangnya. Ya, kenapa aku bilang makhluk lain? Karena ya di dunia ini yang tinggal bukan cuma manusia ya, file nomor 1, tetapi ada hewan, tumbuhan, lingkungan, alam, terlihat, baik tidak terlihat, dan seterusnya. Ya, paham ya maksud aku file nomor 1. Jadi sepertinya file nomor 1 ini adalah orang-orang yang memang sedang ada lagi dibuka jalannya ke arah sana. Semesta saat ini sedang banyak sekali mengasih kamu petunjuk demi petunjuk di sini untuk membuka jalan kamu ke arah misi jiwa. Sebagian besar dari kamu ini spiritual sih aku lihatnya. Ya, entah ke arah healing, penyembuhan, dan seterusnya. File nomor 1 kita langsung aja lihat bacaan kamu. Ya, let's see. Dari kartu-kartunya bagaimana. Ya, jadi reading ini adalah tentang perjalanan kamu ya, transisi perjalanan jiwa kamu, spiritual awakening kamu, kebangkitan spiritual kamu, file nomor 1. Oke, aku doa sebentar. Oke, kita lihat ya, file nomor 1 petunjuk untuk kamu. Oke, kita punya Temperance dengan kartu Flow. Kita ada Ace of Swords, Ace of Swords. Kita ada The Hangman.
Iya, Nine of Wands kebalik. Oke, ini aku geser sedikit. Oke, ini aku taruh sini deh. Oke. Oke, di sini kita ada Eight of Wands. Lalu ada Six of Pentacles, Ten of Pentacles kebalik. Ini Knight of Swords kebalik. Oke. Bawah decknya kita punya Knight of Wands. Oke, pile 1. Pile 1, kehadiran penjaga kamu sangat-sangat ada di sini, pile nomor 1. Ya, kartu pertama kamu, Temperance, itu sebenarnya melambangkan kamu itu saat ini sedang membuka hubungan yang lebih dalam lagi dengan spirit guides kamu, para penjaga kamu, leluhur kamu, dan seterusnya di sini. Ya, intinya hubungan kamu pribadi sama Tuhan, spiritual kamu terbuka. Ya, terutama crown chakra kamu di sini aku ngerasain energinya lagi bergejolak gitu ya. Biasanya kalau crown chakranya lagi bergejolak berarti ada balancing di situ. Ya, ada karmic balancing di situ atau chakra balancing di dalam crown chakra kamu, pile nomor 1, di mana itu lagi-lagi melambangkan koneksi cahaya untuk diri kamu dari semesta. Ya, dari yang ilahi di sini dibilangnya seperti itu, pile 1. Jadi yang aku lihat biasanya kalau crown chakra itu selalu lagi-lagi elemennya cahaya ya, berhubungan dengan elemen cahaya di sini. Jadi banyak banget mungkin situasi yang kamu sedang jalani sekarang, pile nomor 1, yang sedang membawa pencerahan-pencerahan besar. Ya, pencahayaan atau penerangan ini jatuhnya ya anggaplah jalan kamu ya yang lagi gelap, diterangin sehingga kamu tuh tahu kamu harus jalan kemana. Ya, tetapi yang pasti jalan yang terbuka untuk kamu di sini nanti hanya satu, pile nomor 1. Ya, di sini dengan Ace of Swords. Kalau kamu lihat ini seperti kayak ada panah dengan busurnya ya, seperti itu, dan dia itu target ke satu titik gitu loh di sini dibilangnya. Berarti apa? Biasanya kalau lagi begini, mungkin pintu-pintu yang tidak seharusnya kamu masuki, kamu nggak akan masuk ke sana, pile nomor 1. Contoh, misalkan kayak kamu mungkin pengen kerja ini, ngelamar kerja ke sini, terus kamu mungkin udah coba-coba ke sana kemari tapi nggak ada yang berhasil. Pintu-pintu itu ditutup sama semesta. Kenapa pintu-pintu itu ditutup sama semesta? Supaya ada satu pintu yang cuman satu pintu itu terbuka untuk kamu dan kamu harus jalan ke sana, pile nomor 1, karena itu tujuan hidup kamu. Ada karma. Ya, gitu di sini. Karma itu maksudnya ya kalau kamu nggak ngejalanin itu tidak sesuai dengan kontrak jiwa kamu sendiri, pile nomor 1. Beberapa dari kalian mungkin yang ada di dalam situasi ini lagi nyangkut di dalam hidupnya karena ini. Karena belum jelas dia tuh mau ngapain, dia tuh mau kemana. Banyak dari kalian yang saat ini aku ngerasanya masih ada di dalam fase kebingungan akut gitu loh. Ya, kebingungan akut itu ya maksudnya ya bener-bener nggak tahu saya tuh mesti gimana. Saya mesti kemana, saya harus ngapain gitu-gitu. Misalkan seperti itu ya, pile nomor 1. Ya, kalian masih tersangkut di sisi gelap kalian di sini. Kenapa kalian lagi disangkutin di situ? Ya, kenapa semesta menaruh kamu di posisi kamu saat ini untuk kamu bertemu dengan sisi gelapmu, untuk kamu berhadapan dengan sisi gelapmu. Karena orang yang lagi bingung seperti kamu di sini, egonya itu akan bermain di sini. Ya, ego itu maksudnya apa? Ketakutan, keraguan, kegelisahan, dan seterusnya. Stres, nggak bisa tenang. Ya, seperti itu. Gangguan itu akan terus datang buat kamu. Proses kamu yang seperti ini sangat-sangat naik turun, aku ngelihatnya pile nomor 1. Di beberapa hari mungkin kamu ngerasa oke, aku bisa tenang, aku bisa positive thinking, aku bisa yakin semua nanti ada jalannya. Tetapi ada hari-hari di mana kamu bener-bener kayak ngedrop lagi, mungkin nangis lagi, mungkin bingung lagi, dan seterusnya. Ya, perjalanan awakening atau perjalanan spiritual itu memang seperti itu. Naik turun ya.
Karena kamu benar-benar diuji di situ. Diuji keyakinannya, diuji kemantapannya, diuji kesiapannya. Kamu tuh siap untuk apa yang Tuhan mau kasih ke kamu atau tidak. Dan ini bukan suatu proses yang mudah, power nomor 1. Ya. Ketika kamu ada di dalam kegelapan kamu di sini, akan banyak sekali pelajaran-pelajaran spiritual yang kamu pelajari. Makanya elemennya cahaya di sini. Cahaya kan lagi-lagi pencerahan. Pencerahan kamu mungkin tentang kehidupan kamu sendiri, tentang oh ternyata tuh ini begini, oh ternyata ini tuh begitu. Oh ternyata cara kerja energi seperti ini, oh ternyata cara kerja universe seperti ini, hukum alam semesta seperti ini, LOA seperti ini, manifestasi seperti ini, dan seterusnya. Kamu lagi penerangan ke arah sana. Ya. Power nomor 1. Dengan Eight of Wands kebalik di sini. Ya. Iya, dengan Eight of Wands kebalik di sini ya, hidup kamu belum bisa kebuka gitu yang aku lihat ya. Power nomor 1, ini memang benar-benar masih stuck. Untuk saat ini ada hal-hal yang kamu tuh masih dipersiapkan. Ya. Kita begini ya, power nomor 1. Spiritual atau keyakinan kamu itu diukur dari seberapa kamu bisa tenang menghadapi ketidaktahuan yang ada di depan kamu. Power nomor 1. Meskipun di depan kamu nggak bisa lihat apa-apa, tetapi kalau kamu bisa pegang keyakinan yang besar, kamu tidak akan takut berjalan ke sana. Itulah spiritual kamu. Ya, power nomor 1, dan kamu sedang bener-bener dihantam atas bawah kiri kanan sampai kamu sadar sama ini. Power nomor 1. Sampai kamu sadar kalau kamu akan berada di dalam titik di mana kamu benar-benar sudah tidak bisa lagi melawan, tidak bisa lagi maksudnya keras kepala atau kayak gimana. Mau nggak mau kamu dibikin entah bagaimana situasi kamu. Feeling aku sebagian besar dari kamu dihantam finansial, ini aku ngelihatnya. Power nomor 1. Ya, kalau orang yang sudah dihantam finansial, dia nggak punya power dia hilang. Ya, seperti itu. Dan ketika power dia hilang, dia udah nggak bisa lagi semena-mena, dia sudah tidak bisa lagi ngelakuin apa yang dia mau. Ya, seperti itu. Dan akhirnya kembali kemana? Kembali ke Tuhan. Disitulah Tuhan semesta menyadarkan kamu. Tidak ada yang lebih berkekuatan selain kekuatan saya. Ya, seperti itu. Itu ibaratnya ucapan Tuhan semesta. Seperti itu ya, power nomor 1. Disinilah kamu akan sadar, mau uang segunung-gunung apapun itu, Tuhan semesta bisa singkirkan itu dalam sekejap dalam hidup kamu, power nomor 1. Anytime dia mau, power nomor 1. Dimana kamu belajar tentang kemelekatan diri kamu dengan uang, bagaimana kamu mungkin mempunyai relasi ya dengan yang namanya rezeki dan seterusnya. Sampai kamu paham kalau semua itu tidak ada yang milik kamu. Semua itu milik Tuhan semesta. Kamu hanya salurannya saja. Ya, kepemilikan ini dalam tanda kutip adalah kemelekatan kamu sendiri, power nomor 1. Apapun itu. Kalau bukan uang, ya mungkin orang lain, cinta dan seterusnya. Tapi sebagian besar dari kamu, karena ini bacaan banyak orang, di sini yang muncul energi finansial. Ya, nih. Power nomor 1. Sampai kamu benar-benar sadar. Sampai kamu benar-benar bisa serendah-rendahnya hati kamu di sini. Untuk menerima kondisi kamu, menerima situasi kamu. Dan berserah total sama semesta. Banyak dari kalian di sini dengan The Hangman. Maaf, ini agak triggering mungkin untuk beberapa untuk kamu. Mungkin sampai ingin mengakhiri hidup kalian karena kalian sudah nggak tahu lagi mesti gimana. Tetapi selalu ada titik atau cahaya di dalam diri kamu yang sebenarnya menguatkan kamu. Penjaga kamu. Selalu bilang sama kamu, teruslah berjuang. Kehidupan kamu tuh gak cuma sampai sini. Masih banyak hal-hal baik yang kamu bisa capai ke depan. Tapi kamu harus belajar ini dulu. Tuhan itu mau kasih banyak sekali hal-hal yang indah buat kamu, power nomor 1. Tapi hal-hal besar ini, kamu harus bisa menjadi sosok manusia yang punya kebijaksanaan besar dan tanggung jawab besar untuk menerima ini, power nomor 1.
Dan ini karma leluhur kamu. Mungkin kalian power nomor 1 adalah orang-orang yang mungkin punya leluhur, entah ini garis keturunan kamu sendiri yang mungkin dulunya adalah mungkin penyembuh, ya, atau berkecimpung di dunia spiritual di sini. Ini nurun sebenarnya. Ya, lagi-lagi spiritual bukan aneh-aneh, bukan dukun atau kayak gimana apa nomor 1, tapi spiritual adalah pemahaman. Spiritual adalah ilmu, pemahaman, knowledge, pengetahuan, seperti itu. Pengetahuan beda sama pengaplikasian power nomor 1. Kalau aplikasi contohnya, aku seperti ini, pengaplikasian aku pakai kartu seperti ini dan seterusnya. Kamu akan temu cara kamu sendiri. Tetapi intinya, sumbernya sama kok, satu. Spiritualnya sama, Tuhannya sama, semestanya sama. Ya, itu yang kamu lagi pelajari, koneksi kamu di situ. Hal 1. Ya, jadi Knight of Swords kebalik ini juga melambangkan energi yang tersendat lagi-lagi. Ya, kalau nomor 1. Makanya tadi aku bilang, sebagian dari kamu ini kehantam atau kepukul mundur sama situasi. Dimana kamu mau maju tuh nggak bisa-bisa power nomor 1. Karena ini. Ada semacam kesadaran besar atau pelajaran besar yang kamu harus pahami dulu di dalam perjalanan kamu. Dan untuk proses pemahaman ini butuh waktu. Karena mau nggak mau kita harus memecahkan ego kita sendiri di sini dengan The Hangman. Dan kadang kalau ego ini sudah terbentuk bertahun-tahun di dalam hidup kamu, ini yang kamu akhirnya akan lepas dari situ. Contoh misalkan kamu udah umur, ini contoh aja, misalkan usia kamu 30 tahun saat ini. Ya, power nomor 1. Kehidupan kamu sudah terbentuk sekian lama, selama 30 tahun kamu hidup. Belief system kamu, apa yang kamu percayai, apa yang kamu pikir itu benar, apa yang kamu pikir itu bahagia, dan seterusnya, semua itu akan berubah, power nomor 1. Kesadaran ini membawa perubahan atas diri kamu. Apa yang menurut kamu sebelumnya, dan apa yang menurut kamu saat ini, itu akan berbeda. Ya, dan dengan diri kamu yang berbeda seperti ini, power nomor 1. Sudah pasti banyak situasi-situasi juga yang akan berubah untuk kamu. Kenapa kamu dipukul mundur dulu? Karena kamu diminta untuk berdiam dulu di tempat di sini dibilangnya. Istirahat di tempat kalau bahasanya ya, bahasa Indonesianya tuh. Istirahat di tempat tapi apa? Belajar. Bukan berarti kita diem aja, tetapi kita sebagai spiritual itu butuh catch up. Spiritual kita itu butuh catch up sama duniawi kita, power nomor 1. Nah, ini kamu tuh lagi di sini sebenarnya. Dan setelah proses ini beres, bagaimana pandangan kamu tentang dunia ini akan berubah total. Dan tentunya vibrasi kamu akan berbeda. Ya, dan kamu akan didetox di sini dibilangnya. Didetox dari orang-orang yang sudah tidak lagi sepemikiran sama kamu atau sepemahaman sama kamu, power nomor 1. This is your awakening. Kamu dilepas dari ini. Tapi dari sini kamu akan ketemu tujuan yang sebenarnya. Dari sini aku melihat kembali semangat kamu menyala di bawah deck ini. Warrior of Fire. Kalian orang-orang warrior, kalian orang-orang yang kuat, power nomor 1. Kalian orang-orang pembawa cahaya. Ini sudah pasti. Dan orang-orang pembawa cahaya ini gak bisa takut sama api. Kamu dibentuk menjadi sosok yang pemberani. Sosok yang bijaksana. Dan sosok yang kuat, power nomor 1. Dan juga dewasa. Ya, Warrior of Fire. The Moon. Power nomor 1 kamu lihat sendiri di kartu ini. Ya, kalau ini aku tutup begini ya, nih. Selama ini kamu melihat ya, ini kan mata ya. Selama ini kamu melihat ya udah hidup tuh seperti ini. Tapi ternyata di bawah semua itu kesadaran consciousness yang kamu tahu sama kamu nggak tahu. Lebih banyak yang kamu nggak tahu di sini dibilangnya. Ini untuk saat ini. Tapi ke depan air ini akan surut sampai kamu tuh bisa lihat apa sih sebenarnya nanti di dalam sini. Sampai titik mana kamu mau awakening di sini, power nomor 1.
Apa yang kamu tahu saat ini, apa yang kamu kenal saat ini, itu mungkin hanya 20% maksimal yang kamu tahu. Sisanya kamu akan ketahui di dalam perjalanan spiritual kamu selanjutnya. Hal nomor 1. Seberapapun usia kamu saat ini, kamu sebenarnya secara spiritual baru sampai 20%. 80%-nya ini, makanya kamu ditempa untuk bisa sampai ke sana. Situasi ini mengajarkan kamu bagaimana untuk kamu bisa survive. Bagaimana untuk kamu bisa lagi-lagi punya keimanan dan keyakinan yang lebih kuat lagi, yang lebih kokoh lagi sama semesta. Ya, nih. Seperti di dalam jalan kamu tuh banyak sekali kegelapan di sekitar kamu. Entah ini pikiran, orang-orang sekitar kamu, atau mungkin kamu literally berhadapan sama kegelapan beneran ya. Kegelapan beneran itu maksudnya ya banyak ya zaman sekarang, apalagi di Indonesia itu masih pakai serangan berbentuk energi dan seterusnya. Energi gelap. Kalau energi Tuhan ada, energi gelap itu juga pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Kalau ada malaikat pasti ada setan. Ya, hal nomor 1. Yin and Yang, balance di dunia ini. Kamu akan semakin memahami itu. Ya, karena sebagian besar dari kamu nih konfirmasi dengan kartu The Magus di sini. Magic. Beberapa dari kamu, ya, dan di bawahnya kita punya Priestess kebalik. Iya, beberapa dari kamu hantamannya ini finansial kamu mungkin bisa jadi disebabkan karena magic ya di sini, atau ilmu hitam atau apapun itu. Energi hitam lah, energi gelap ya, kita nggak usah ngomongin ilmu atau kayak gimana. Basically energi gelap. Ya, atau mungkin itulah awakening kamu. Nggak harus pada saat ini, mungkin ini sudah lewat beberapa dari kamu. Cuman ya ini penjelasan aja transisi kamu, progres kamu, dan seterusnya. Ya, intinya bagi yang memilih file nomor 1 ini, awakening kamu akan membawakan kamu ke titik misi jiwa dan sepertinya sebentar lagi pintu ini kebuka. Ya, kalian itu orang-orang yang kuat, kalian itu orang-orang yang punya penjaga yang kuat, cuman kamu diminta kuat dulu gitu loh. Diminta diri kamu itu kayak, ya apa yang mau dikasih semesta buat kamu udah banyak. Udah bagus-bagus, kamu punya penjaga yang kuat, tinggal kamunya yang belum nyusul ke sana gitu loh. Makanya dengan pelajaran hidup ini, kamu akhirnya dibawa naik tingkat ke arah sana secara batin. Ya, beberapa dari kalian juga mungkin punya bakat spiritual yang besar di sini dengan kartu Magus, tapi kamu memahami dulu, oh ternyata kegelapan itu seperti ini. Maka saya tahu cahayanya itu apa. Ya, seperti itu power nomor 1. Kalian orang-orang yang punya energi positif, magnet yang besar, manifestor, kalian akan sadar sama itu sooner or later. Kalian tuh bisa memanifestasi kehidupan yang terbaik. Ya, seperti itu power nomor 1, dan kamu udah jalan ke sana ini. Ya, seperti itu. Oke. Ya, angel number kamu mungkin 1212 ya, itu bisa menjadi angel number kamu saat ini di dalam perjalanan kamu. Mungkin ini jam yang kamu sering lihat ya, angka 1212 atau 1221, power nomor 1. Ya. Oke, sekarang kita lihat di oracle-nya power nomor 1. Berdoa sebentar. Oke. Awakening, transisi perjalanan jiwa kamu di sini power nomor 1. Oke. Oke. Sebentar aku rapihkan dulu. Ya. I forgive myself and set myself free. Ini kunci awakening kamu, forgiveness. Melepas diri kamu dari belenggu kepahitan-kepahitan hidup kamu. Seperti aku bilang, ini perjalanan kamu melepas kegelapan dan bertemu dengan cahaya power nomor 1. Bagaimana kita bisa mampu untuk benar-benar memaafkan, berdamai, dan melepas. Kuncinya cuma 1, cinta kasih. Cinta kasih Tuhan yang akan bikin kamu lepas dari apapun kepahitan ini power nomor 1.
Cinta kasih Tuhan semesta yang kamu juga akan rasakan di dalam diri kamu sendiri, yang kamu akan aplikasikan ke diri kamu sendiri di sini. Karena ketika kita tidak bisa melepas, maka kita tidak akan pernah bisa maju ke sana. Makanya kamu tersangkut di sini, Paul nomor 1. Untuk benar-benar bisa melepas, memaafkan, dan berdamai, ini butuh upaya, butuh waktu, butuh kesadaran, dan butuh niatan, Paul nomor 1. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena banyak sekali orang yang tidak bisa melepas ini. Ya, banyak orang yang merasa kayak, saya sudah maafin kok, saya sudah maafin kok. Ucapan sama hatinya beda. Di hatinya itu masih ada ketika dia lihat orang itu, ketika dia dengar nama orang itu, ketika mungkin dia lihat foto itu paku masih menggeliat di dalam kamu. Bagaimana kamu tahu kamu sudah sembuh dari ini? Ketika apapun yang membuat kamu merasa sakit, Paul nomor 1, sudah tidak lagi membuat kamu merasakan apa-apa sama sekali, nihil, nol. Paul nomor 1. Kalau kamu masih ngerasa sedikit sentilan, itu belum sempurna proses kamu. Ya, sampai kamu udah bener-bener berdamai dan kamu sudah taruh di belakang kamu sebagian besar dari kamu, udah nggak akan lagi inget itu sebenarnya. Ya, bukan berarti kalau kita inget-inget lagi nggak inget, kita inget-inget lagi pasti inget gitu. Cuman dalam keseharian kita udah nggak mikirin ke sana. Kita udah mikirin hal-hal yang ada di depan kita. Disitulah jiwa kamu madepnya jadi ke depan, bukan ke belakang. Kalau jiwa kamu madepnya ke depan, cahayanya atau sorotannya ke depan. Tapi kalau jiwa kamu madepnya ke belakang, sorotannya pasti ke masa lalu. Ya, seperti itu. Set yourself free, saatnya kamu membebaskan diri kamu dari ini. Paul 1. Ya, dan di sini ada I am in harmony with nature. Aku merasa kok Paul nomor 1 ini sudah sedikit lagi, ya, sedikit lagi perjalanan kamu menemukan keharmonisan dalam hidup, kedamaian dalam hidup kamu. Keharmonisan dan kedamaian lagi-lagi tidak harus diukur pakai seberapa uang yang kamu punya, ya, Paul nomor 1. Kenapa aku bilang kayak gitu? Banyak orang yang duitnya banyak, hidupnya nggak tenang. Ya, capek. Dia mau beli apa aja bisa, tapi dia nggak bisa beli ketenangan dia. Itulah kenapa uang bukan segalanya, Paul nomor 1. Ya, seperti itu. Itu yang nanti kamu akan pelan-pelan sadari. Ya, kamu akan keluar dari mentalitas orang-orang pada umumnya. Karena kamu sebenarnya sudah tahu kebajikan yang terbenar itu seperti apa. Paul 1, and this is your calling. Ini panggilan jiwa kamu. Kamu sebentar lagi akan masuk ke sini. Ketika kamu sudah sampai di titik harmonis dengan diri kamu, di titik damai dengan diri kamu, pintu kedamaian itu akan kebuka buat kamu, dan disitulah kamu bisa berbagi energi damai kamu dengan orang-orang lain. Dengan apapun cara kamu, dengan bagaimanapun kamu mengaplikasikan itu di dalam hidup kamu. That is your way to share. Itu cara kamu berbagi, Paul nomor 1. Berbagi pengalaman, berbagi rejeki, berbagi cerita, berbagi apapun yang kamu bisa bagi sama orang lain dalam bentuk positif. Karena kamu sudah abundant, karena kamu sudah berkelimpahan. Ya, itu nanti hidup kamu tuh seperti itu, Paul nomor 1. Ya, healing ke alam. Bagi kalian yang sudah lama mungkin belum bertemu sama alam lagi, connect with nature. Alam itu ada vibrasinya, Paul nomor 1. Vibrasi yang tinggi sebenarnya. Kalau kamu dengan sadar punya niatan untuk menerima energi alam ini, maka alam akan memberikan energi ini ke kamu, Paul 1. Untuk menyembuhkan kamu, menenangkan, mencerahkan, dan seterusnya. Ya, itu petunjuknya untuk kamu, Paul nomor 1. Your spiritual mission is calling, ya, panggilan jiwa kamu lagi terpanggil sama sesuatu. Kalau kamu sudah merasa memang harus bergerak ke arah sesuatu, jalanin aja. Ambil langkah keyakinan kamu, Paul 1. Ya, karena kamu sudah ditiupin trompet nih di sini dibilangnya. Ayo, ini malaikat kamu sendiri. Ya, itu saja pesan dan petunjuk untuk kamu, Paul nomor 1. Semoga bisa bermanfaat dan resonate.
Maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you so much bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, silakan. Bagi yang sudah, makasih atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Kalian mau ketik di situ I claim this reading, I claim this healing, I claim this energy. Silakan, itu bisa membantu manifestasi jika kamu inginkan. Atau kalian mau ketik berbagi pengalaman di kolom komentar, silakan. Kalian mau komen tentang video ini, kasih masukan tentang channel aku, apapun itu, silakan. Aku pasti baca semuanya. Thank you so much atas masukan-masukannya. Dan juga iya, aku pasti baca semuanya kok, meskipun aku nggak balas satu-satu karena terlalu banyak, maafkan. Tapi aku sangat menghargai waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Atau bisa kontak aku via Instagram juga bisa. Ya, bisa DM ke aku lewat situ. Namanya sama Instagram account aku, Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya terlebih dahulu, jangan malu-malu atau sungkan, karena biasanya aku akan langsung kirim link katalog personal readingnya untuk kamu bisa pelajari terlebih dahulu. File 1 ya. Iya. Dan untuk Instagram, kalau kalian mau join aku di Instagram juga silakan. Biasa aku juga posting di situ untuk reading pick a card kecil-kecilan ya, sama penyambung pesan semesta. Nanti dalam bentuk reels juga biasanya aku akan posting di situ. Mungkin bisa membantu kamu, mungkin bisa memberikan pencerahan untuk kamu. Ya, jika kamu merasa terpanggil untuk demikian, untuk join sama aku di Instagram. Ya, mungkin bisa menjadi extra guidance karena aku di YouTube ini hanya seminggu sekali memberikan petunjuk semesta. Ya, so itu kembali ke kalian lagi. Personal reading, jika kalian tertarik untuk itu, personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharianku. Aku melakukan ini secara profesional setiap hari. Ya, membantu menyampaikan pesan petunjuk bagi mereka yang membutuhkan. Jadi aku melakukan ini secara profesional. Jadi jika kalian tertarik saja atau terpanggil saja, file nomor 1, tentunya bagi siapapun dimanapun apapun kamu, aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama. Kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantumu jika kamu merasa perlu. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga, file nomor 1. Ya, terima kasih banyak. Sekali lagi atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini, aku juga akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jawaban nomor 1 untuk yang terbaik buat kamu, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan jiwa kamu. Lagi, thank you so much, take care, and I'll see you again in the next reading. Sampai ketemu lagi di reading aku yang berikutnya, apa nomor 1. Take care, see you, bye-bye. Halo, file nomor 2, bagi kalian yang memilih mainan yang ini adalah The Hermit. Ya, kalau dari kartu tarot Major Arcana ada The Hermit, ini kartu ke-9. Dan ini yang kamu pilih untuk reading kamu kali ini, yang bertemakan Spiritual Awakening, transisi perjalanan jiwa kamu. Ya, file nomor 2, The Hermit. Sebagian besar, ya intinya kalau kalian yang memilih file nomor 2 ini, kalau yang aku sudah rasakan, file 2, kamu sekarang lagi bener-bener dalam keheningan kamu. Ya, keheningan kamu ini maksudnya sebagian besar dari kamu mungkin sedang, entah ini kamu yang mau sendiri atau situasi yang mungkin membawa kamu ke titik ini, file nomor 2, di mana kamu masuk ke dalam kesendirian kamu. Kesendirian kamu untuk benar-benar menanyakan kembali ke diri kamu sendiri. Apa kebahagiaanku? Apa kedamaian hatiku? Beberapa dari kamu mungkin lagi jarang mau ketemu orang mungkin. Kalau nggak penting-penting gitu ya, kalau bukan urusan kerjaan atau kayak gimana, mungkin kamu lebih mengurung diri untuk saat ini. Ini fase di dalam awakening itu pasti ada fase menyendiri seperti ini. Karena kalau kamu nggak sendiri, itu rasanya bising, file nomor 2. Bising itu maksudnya apa? Banyak suara di sekitar kamu sehingga kamu kesulitan mendengar suara hatimu sendiri. So this is why you need your me time. Kamu butuh waktu dirimu sendiri di sini dibilangnya. Hanya ada kamu, penjagamu, dan Tuhan semesta. Itu saja. Ya, kita lihat kalau dari kartu-kartunya bagaimana. File nomor 2. Oke.
Aku doa sebentar. Oke, kita lihat pile nomor 2, petunjuk untuk kamu bagaimana. Oke, kita punya Seven of Swords. Four of Swords. The Emperor kebalik. Five of Cups kebalik. Hierophant. The Sun, ini Sun ya? Iya, the Sun kebalik. Three of Wands. And the Universe kebalik. Queen of Wands kebalik. Oke. Pile 2. Pile 2. Iya, pile 2. Jadi kalau yang aku lihat di sini untuk kamu ya, pile nomor 2, sebagian dari kamu mungkin saat ini kenapa terpanggil mungkin untuk menyendiri. Kan aku bilang, entah ini mungkin kamu sendiri yang mau, atau mungkin situasi yang menghantam kamu, akhirnya kamu mesti sendiri. Aku nggak heran kalau banyak orang di pile 2 ini mungkin ya baru habis kehilangan sosok seseorang atau sesuatu di sini. Sesuatu itu mungkin pekerjaan, mungkin teman. Ya kalau seseorang itu mungkin teman, mungkin sahabat, keluarga, atau pasangan, bisa jadi. Ini yang sudah ada di posisi ini ya. Bukan berarti kamu akan kehilangan ini pile nomor 2, bukan. Cuman intinya Seven of Swords. Kartu pertama kamu, Tuhan semesta ingin kamu benar-benar berpikir, rasakan pakai hati kamu sendiri di sini. Pile nomor 2, be true to yourself. Be true to yourself itu maksudnya apa? Jujurlah pada diri kamu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dan tidak inginkan? Apa yang selama ini kamu masih tahan-tahan di dalam hidup kamu? Padahal kamu tahu sebenarnya mungkin it's not working buat kamu, itu nggak berjalan buat kamu, atau itu mungkin bukan seperti ya apa yang kamu inginkan. Pile nomor 2, ada energi manipulasi atau tipu muslihat di sini dengan Seven of Swords. Ya ini sebagian dari kamu mungkin kena situasi di mana kamu mungkin ngerasa diri kamu mungkin dibohongin orang, atau mungkin diselingkuhin orang, atau kayak gimana. Kenapa kamu akhirnya ada di situasi ini kembali? Karena mungkin kamu belum paham ilmu spiritual atau kebajikan ini tentang bagaimana kita bisa jujur sama diri kita sendiri. Jujur sama diri kita sendiri itu kita mampu mengkomunikasikan apa yang kita inginkan. Pile nomor 2 itu sudah pasti. Ya, kita mampu mengekspresikan itu. Contoh, misalkan kamu di dalam pekerjaan ya, kamu tahu. Ya bukan berarti kita ngelawan sama bos, bukan berarti kita ngelawan sama atasan kita, bukan. Tapi kita tahu kok, dengan apa yang kita berikan. Kalau kamu rasa kamu sudah memberi diri kamu secara maksimal, 100%. Tapi kamu nggak ngerasa seperti saling menghargai di situ. Ya, saling menghargainya apa? Respect. Apakah respect? Apakah uang? Apakah perasaan? Seperti itu. Ya, cuman kamu mungkin membiarkan situasi ini terus bergulung di kamu nih. Jadi ngebentuk mumi. Kamu jadi mumi nih di sini ya. Jadi mumi itu maksudnya apa? Kamu dibungkus sama situasi ini karena kamu membiarkan diri kamu dibungkus sama situasi ini. Pile nomor 2. Banyak orang yang datang ke aku personal reading nanya ke aku, Kak, kenapa saya
diselingkuhin, kenapa saya ketemu atau ditipu sama orang, saya tuh kerap diperlakukan seperti ini, karena kamu mungkin belum belajar itu atau belum paham sama itu. Kalau kamu benar-benar ingin bertemu dengan orang yang jujur apa adanya, jadilah orang yang demikian juga. Power nomor 2, kamu tidak bisa meng-attract atau menarik energi di mana kamu tidak meng-embody energi itu. Power nomor 2, you need to embody the energy first. Langkah pertamanya tuh kamu harus menjadi energi itu dulu. Contoh, percintaan. Kamu ingin orang yang setia, kamu ingin orang yang baik, kamu ingin orang yang mapan, kamu ingin, jadilah hal-hal seperti itu dulu. Vibrasi akan menarik vibrasi yang serupa. Kalau kamu merasa diri kamu masih kesulitan, masih banyak kepahitan, masih banyak ini itu segala macam, kamu masih belum bisa terbuka sama diri kamu sendiri, kamu masih jatuhnya hidup di dalam apapun kebohongan yang kamu rasa kamu jalani, power nomor 2, kamu gak akan bisa menarik vibrasi yang kamu inginkan. Itu sudah pasti. Kamu mau jungkir balik kayak apapun, kamu kan ujung-ujungnya ketemu sama kekecewaan demi kekecewaan sampai kamu sadar. Di situ semesta tuh nampar kamu terus sampai kamu sadar, power nomor 2. Sampai kamu sadar, oh ternyata selama ini diri saya dimumi kayak gini. Berarti saya yang harus membebaskan diri saya dari situasi ini. Apa sih yang membuat saya tuh ngerasa keiket? Apa sih yang membuat saya tuh merasa terkekang? Apa sih yang membuat saya tuh merasa terbebani? Saya nggak happy sama ini, tapi saya biarin aja, saya jalanin terus aja. Ya udahlah, biarin aja. Nggak ada komunikasi, nggak ada perjuangan hak di situ dan seterusnya. Lama-lama kamu akan ini, ya, power nomor 2. Lama-lama kamu akan capek sendiri. Dan kalau kamu udah capek sendiri, semua emosi-emosi itu keluar. Jatuhnya bisa jadi kalian menyakiti orang yang sebenarnya paling sayang sama kamu sendiri, power nomor 2. Itu bisa terjadi juga. Contoh, malah kamu yang jadinya nyakitin pasangan kamu, selingkuhin pasangan kamu, dan seterusnya. Itu bisa terjadi, dan disitulah siklus karma mungkin berulang-ulang. Ada di sini, atau kamu mungkin pernah ada di situasi demikian, dan sekarang pembayaran karma kamu belum selesai. Contoh, kamu jadi ketemu sama orang yang mungkin ya gitu, tidak bisa setia sama kamu di sini, karena kamu di sini belajar tentang kesetiaan ini. Makna dari sebuah kesetiaan itu apa? Ya, kesetiaan ini kamu berikan ke siapa? Loyalitas ini, dedikasi ini, dan seterusnya. Apakah kamu memberikan itu ke diri kamu sendiri dulu atau langsung ke orang lain? Power nomor 2. Karena semua itu berawal dari diri kamu sendiri. Kamu adalah saluran energi apapun yang ada di dunia ini. Power nomor 2. Mau itu uang, perasaan, cinta, apapun itu, cahaya, kegelapan, kamu saluran itu. Kalau kamu sebagai saluran, kamu nggak paham bagaimana menjaga diri kamu sendiri, menyayangi diri kamu sendiri, dan mencintai diri kamu sendiri, kamu nggak akan bisa jadi saluran itu. Contoh, kamu ingin cinta, tapi kamu nggak bisa menjadi saluran cinta kasih untuk diri kamu sendiri, kamu nggak bisa self-love. That will never happen. Itu nggak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Karena banyak orang yang saya pengen ketemu jodoh, tapi kamu nggak tahu caranya untuk ke sana. Kamu mau baca tarot sampai 100 juta kali pun akan bacain tentang jodoh kamu, tapi kamu mungkin kesulitan ketemu jodoh kamu ya karena ini. Power nomor 2. Ya aku ngomong blak-blakan apa adanya aja di sini, power nomor 2, karena energinya seperti ini. Ini pesan petunjuk dari semesta untuk kamu. Ya, aku nggak bilang semuanya di sini masalahnya jodoh ya. Power nomor 2 ini hanya contoh. Sebagian besar dari kamu, mungkin contoh yang aku berikan ini adalah hidup kamu sendiri saat ini. Dimana kamu selalu struggle di bagian situ. Ya, power nomor 2. Ya, jadi jangan salah paham di sini. Power nomor 2, aku ngomong kayak gini bukan berarti aku menuduh kamu seperti ini. Bukan. Aku hanya menggambarkan skenario di sini. Karena skenario yang masuk ke mata batin aku adalah ini. Ya, dari sini kamu tarik informasi-informasi, dari sini kamu tarik pelajaran-pelajaran dan benang merahnya untuk diri kamu sendiri. Karena banyak orang yang ngasih, oh saya sangat cinta sama orang lain, saya kasih loyalitas saya ke dia, saya dedikasikan diri saya untuk orang ini seumur hidup saya. Tiba-tiba orang ini ngehianatin kamu, ya kamu hancur, power nomor 2. Sebagian dari kamu mungkin sudah merasakan ini. Karena memang cinta, loyalitas, dan dedikasi yang terbesar itu bukan kamu kasih ke orang lain, kamu kasih ke diri kamu dan Tuhanmu, power nomor 2. Itu bedanya. Ya. Kalau pasangan itu jatuhnya
yang sama-sama, ayo kita dedikasikan diri kita bersama untuk semesta, untuk Tuhan. Nah, seperti itu. Ya, bukan malah jadinya bucin ke sana, bucin ke sini, dan seterusnya. Seperti itu nggak akan ngebawa kamu kemana-mana, Paul nomor 2. Itu yang terjadi di banyak orang. Mau kamu ngerasa kamu sekarang punya hubungan yang secure dengan seseorang, itu bisa saja suatu saat hancur karena itu. Ya, it all comes down in bagaimana kamu mempunyai kontrol atas ini. Ya, Paul nomor 2 ini hermit. Pembelajaran kamu tentang kehidupan, tentang spiritual itu sekarang lagi besar. Perhatikan, tanya ke diri kamu sendiri, apa yang selama ini berulang kejadiannya ke dalam hidup kamu? Pola negatif yang berulang di hidup kamu, karma yang bikin kamu muter-muter di situ tuh apa? Dan sekarang semesta ingin kamu cabut akarnya. Karena kalau akarnya nggak diberesin, ini nggak akan bisa beres. Kamu akan ketemu versi beda lagi aja. Ya, contoh misalkan kamu habis putus, habis diselingkuhin, ini contoh aja. Ya, terus kamu ketemu orang yang nanti akan ngelakuin hal yang sama ke kamu karena kamu belum paham akar permasalahannya di mana. Kamu masih ada di energi yang sama. Maka kamu akan attract orang yang sama. Kalau kamu mau attract orang yang lebih baik, healing. Jadi diri kamu yang terlebih baik dulu, baru kamu bisa ketemu yang lebih baik. Paul nomor 2. Ya, ini sedikit pesan aja bagi yang lagi ada di situ. Ya, karena saat ini semesta sedang mempertanyakan ke kamu, what makes you truly happy? Apa yang sebenarnya bikin kamu itu benar-benar happy untuk diri kamu sendiri, Paul nomor 2. Dan sebagian besar kamu kalau ditanya ini, bingung mau jawab apa. Gak tahu saya. Karena selama ini mungkin kebahagiaan kamu itu selalu diukur dari situasi di luar diri kamu sendiri. Contoh, saya happy kalau saya mungkin punya pasangan. Saya happy kalau keluarga saya happy. Saya happy kalau teman-teman saya happy. Saya happy kalau orang-orang di sekitar saya happy. It will never work that way. Suatu saat kamu akan kehabisan energi di situ. Karena kamu akan disedot kanan kiri, depan belakang, atas bawah di sini oleh sekitaran kamu. Sampai kering diri kamu sendiri, Paul nomor 2, dan itu mungkin yang terjadi di kamu. Mungkin sebagian dari kamu merasa diri kamu itu banyak orang bergantung sama kamu, atau banyak orang kayak mungkin jatuhnya ngerasa butuh kamu, misalkan Paul nomor 2. Tapi yang sudah pasti, satu orang yang paling butuh kamu adalah diri kamu sendiri, Paul nomor 2. That is for sure. Si satu orang ini, diri kamu sendiri ini yang kamu akan bawa sampai kamu mati, Paul nomor 2. So, pastikan itu menjadi prioritas kamu. Jangan pernah kamu kompromi sama itu, Paul nomor 2. Begitu kamu sudah kompromi kebahagiaan kamu sudah kompromikan itu, sulit mendapatkan itu kembali. Ya. Dan komunikasikanlah ini dengan orang-orang di sekitarmu. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar kamu belum tentu paham sama kondisi kamu. Ya, saat ini kamu sedang belajar untuk berkembang dan berekspansi secara spiritual. Dan aku kasih petunjuknya kamu di sini. This is the message from the universe. Kadang pesan seperti ini jatuhnya bikin kita kesel sendiri mungkin, atau mungkin marah atau tersinggung atau kayak gimana, karena kita ya seperti itu. Kadang kita nggak mau dengar apa yang kita nggak mau dengar. Ya, seperti itu. Tapi kalau kamu bisa menangkap pesan ini, Paul nomor 2, aku yakin healing kamu akan terjadi. Ya. Nih. Jadi cahaya kalian saat ini lagi redup, lagi remang-remang karena situasi, dan sekarang kamu diminta untuk mencari cahaya kamu kembali. This is the universe. The universe is calling you. Semesta memanggil kamu untuk ayo cari cahayamu. Ayo cari diri kamu. Ayo lebih jujur lagi sama situasi, sama keadaan. Apakah ada yang ada di dalam diri kamu, atau apakah ada yang kamu lakukan selama ini, atau yang kamu sedang jalani selama ini yang sebenarnya kamu mungkin gak sepenuhnya terbuka atau jujur sama diri kamu, atau sama pasangan kamu, atau apapun itu bisa saja. Aku gak bilang kamu bukan orang jujur, Paul nomor 2, tapi kamu gak tahu bagaimana cara mengungkapkan, atau bagaimana cara menghandle situasi mungkin. Tetapi apapun itu,
bukan berarti kita kubur-kubur situasi itu. Karena kalau kita mengubur-ngubur apapun itu, suatu saat itu kuburan akan kebuka dan apa yang di dalam situ akan keluar. Tugas kita bukan untuk mengubur itu, tetapi menyelesaikan. Kalau sudah selesai, dibuang. Ya, dari diri kita. Bukan kita kubur di dalam, intinya seperti itu. Power nomor 2, kamu lagi belajar ini. Ya, makanya kamu lagi kena situasi di mana kamu mesti bener-bener realize ini, sadar ini, kasih diri kamu waktu sendiri, entah mau sehari, 2 hari kek, 3 hari, berapapun yang kamu inginkan, yang kamu bisa untuk punya waktu ini. Untuk merenungkan ini sebenarnya. Aku tuh ingin jadi orang yang seperti apa? Orang-orang apa, mana yang sebenarnya baik untuk perjalanan aku dan tidak baik untuk perjalanan aku. Apa yang aku harus ubah dari diriku sendiri untuk supaya aku bisa bertemu dengan cahaya dan kebahagiaanku. Karena aku tidak akan pernah bisa bahagia kalau aku selalu menuntut kebahagiaan itu ke tangan orang lain. Saya pengen dia begini, saya pengen dia begini, saya pengen dia begini. Kamu tidak akan bisa happy seperti itu, power nomor 2. Orang lain yang bisa berbahagia sama kamu adalah orang-orang yang bisa ngikut di jalan kamu, yang akan matching sama vibrasi kamu. Bukan orang-orang yang kamu paksa untuk bisa ikut sama kamu. Ya, nih ini yang kamu lihat sih. Yang aku lihat, sorry. Ya, dari sini, baru nanti rezekimu akan terbuka. Beberapa dari kamu mungkin lagi saat ini sedang ada di dalam gejolak rumah tangga kamu. Masalah pasangan, di sini ada Four of Wands. Ya, atau relationship ya, tentunya ini bukan semua ya, mungkin dari kalian ada yang masih single. Kalau yang masih single mungkin kesulitan menemukan orang yang loyal, yang baik, seperti itu, karena vibrasi kamu nggak matching ke sana, belum matching ke sana. Ya, bagi kalian yang ada di dalam hubungan rumah tangga, relationship, twin flame energy masuk ke sini juga, coba cari diri kamu sendiri di sini. Stop mikirin orang itu harus ngapain sama kamu. Stop ekspektasi apapun itu. Stop it, karena itu nggak akan nolong kamu. Ya, ini yang kamu harus pelajari. Ya, karena kita bisa bilang, oh saya nggak ekspektasi apa-apa. Tapi dalam hati kamu beda cerita lagi. Nanti dia ngelakuin apa, kamu nggak happy, kamu nggak seneng. Terus kamu telan aja, gitu misalkan. Sedangkan itu harus lagi dikompromikan. Bagaimana kamu bisa berdamai sama itu sebenarnya intinya. Power nomor 2, kalau kalian yang ada di dalam problem masalah relationship ini. Kalau kamu nggak benar-benar nggak bisa terima, itu selalu bikin kamu nggak happy. Dan why stay? Antara kamu benerin itu. Kalau nggak bisa dibenerin, ya berarti kamu ciao. Power nomor 2. Ya, bagi kalian yang sudah berpasangan, kamu tanya lagi sama pasangan, komunikasi lagi sama pasangan, kalian di lembaran yang sama atau tidak, tujuan kalian ke arah yang sama atau tidak. Kamu bisa berjalan ke tujuan itu apa enggak? Kamu sendiri bisa komitmen sama itu apa enggak? Kalau dari diri kamu aja belum beres, apalagi kamu ekspektasi ke pasangan kamu. Jadi, better fokusin. Hermit ini juga sebenarnya ngomongin tentang focus on yourself. Fokuslah ke diri kalian sendiri untuk saat ini. Kembangin diri kamu, healing diri kamu, sadari diri kamu sendiri, belajar, dan seterusnya. Ya, power nomor 2. Kalau kamu sudah sampai di energi vibrasi yang lebih positif, aku yakin kok di situ kamu akan lihat secara jelas siapa sih sebenarnya orang-orang yang memang bisa berjalan sama aku ke depan atau memang ketinggalan di belakang. Ya, seperti itu. Jadi itu sih, power nomor 2 itu lagi ada di dalam deep thinking phase ya. Fase yang harus benar-benar berpikir secara dalam. Kalau berpikir secara dalam itu berarti pakai hati juga. Nggak bisa kita ngandelin logika doang, karena kebahagiaan hidup itu kadang di luar logika, pile nomor 2. Tidak sesimpel punya banyak duit, punya pasangan. It's not like that. Nikah, keluarga bahagia, it's not like that. Kebahagiaan versi orang itu berbeda-beda. Tingkatannya berbeda-beda. Kamu cari milikmu sendiri itu apa? Power nomor 2. Ya.
Itu sih yang ada di sini. Jadi di sini kamu lebih bisa terbuka sama dirimu, lebih bisa jujur sama dirimu apa adanya dengan apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Ya. Itu sih yang aku lihat di sini petunjuknya untuk kamu. Oke, kita lanjut ya di sini untuk oracle-nya. Berdoa sebentar. File nomor 2. I am at home in my body. Meditasi di dalam kesendirian kamu. Aware lagi sama badan kamu, sama kondisi fisik kamu, mental kamu, spiritual kamu. Kamu masuk ke dalam diri kamu dan kamu lihat rumahmu. Ya, rumahmu tuh maksudnya diri kamu tuh sekarang kondisinya bagaimana. Apakah selama ini aku telantarin rumahku sendiri? Ya, which is ini diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah benar-benar bisa melihat kondisi diri kamu secara dalam, kamu akan tahu yang mana kamu harus perbaiki. File nomor 2. Be at home with your body, di sini dibilangnya. Ya, kenapa aku bilang seperti ini? Karena banyak sekali kasus di luar sana, lagi-lagi, dimana orang terlalu mikirin orang lain, mikirin gini. Ya, bagaimana yang selalu berhubungan dengan orang lain ini, sehingga dia lupa sama apa yang sebenarnya terpenting di dalam dirinya dia sendiri. Dia lupa jati dirinya, dia lupa keinginan atau desire hidupnya, dan seterusnya. Ibarat kita punya rumah, tapi kita selalu main ke rumah orang. Ya, file nomor 2. Kita selalu main ke rumah orang, di rumah orang kita sibuk nata-nata, kita sibuk bersih-bersih, kita sibuk kalau ada yang bocor, kita tambel gitu-gitu ya rumah. Tapi ternyata rumah kita sendiri, kita nggak beresin, berantakan, rusak barang-barangnya mungkin. Lupa kamu kalau kamu punya itu. Padahal itu pemberian Tuhan yang sangat indah, yaitu diri kamu sendiri, file nomor 2. Ya, so I am home. I am at home in my body, dan di sini ada kartu I am mindful at all times and live only within each moment I have. Di dalam momen kesunyian atau kesendirian kamu, di sini kamu praktis mindfulness ya, file nomor 2. Kalau kalian lagi belajar atau berkembang secara spiritual, praktis mindfulness. Mindfulness ini buat aku adalah praktis ya, maksudnya kayak sesuatu yang kita bisa latih gitu loh. Ya, mindful dalam apa yang kita jalani. Di setiap saat kamu diuji bagaimana kamu bisa mindful. Sesimpel kamu misalkan ngangkat ini, atau kayak nyalain lilin, kayak kamu tuh ngerasain gitu ya, diri kamu tuh ada di momen itu. Karena kadang kita nyalain lilin apa segala macam, otak kita, pikiran kita ada di mana gitu ya, file nomor 2. Kita nggak ada di situ. Itu kita jatuhnya kayak robot gitu loh. Kamu manusia bukan robot. Check your mindfulness state right now. Kenapa? Karena dengan kamu bisa mindful, kamu lebih bisa mensyukuri apa yang kamu punya saat ini, file nomor 2. Meskipun kelihatannya kamu nggak punya. Ya, dan dari situ kamu jadi lebih bisa tahu dengan apa yang saya punya saat ini, apa yang saya bisa kembangkan dari sini untuk ke depan. Kalau udah kayak gitu, kamu udah nggak akan mikirin lagi apa yang kamu nggak punya, file nomor 2. Mau itu uang, jodoh, apapun itu. Karena kamu akan lebih bisa mengutilize ya, atau menggunakan apa yang kamu punya dengan lebih bijaksana lagi ke depan. Karena sebenarnya apa yang kamu punya saat ini, diri kamu sendiri, sudah cukup untuk apapun yang kamu mau capai ke depan, kalau kamu bisa sadar sama ini.
kamu punya kemampuan, kamu punya skill, kamu punya talenta, kamu punya hati, kamu punya nurani, pile nomor 2. Itulah aset-aset kamu untuk mencapai kehidupan yang kamu inginkan. Selama kamu bisa jujur sama diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu, tulus dan semangat menjalaninya. Dengan keyakinanmu, aku yakin semua akan ada jalannya untuk kamu. Ya, dan saat ini kamu lagi pencerahan ke arah sana. Kenapa? The Hermit ini, si mainan ini, dia bawa tongkat sama bawa lentera gitu ya. Tongkat artinya apa? Dia dalam perjalanan dia. Lentera, bagaimana dia diterangi di dalam jalannya. Tuhan semesta sudah kasih kamu tongkat, Tuhan semesta sudah kasih kamu lentera ini buat kamu jalan ke depan. Tinggal kamu yakin dengan langkah kamu, pile nomor 2. Ya, itu aja sih pesan untuk kamu. Pile nomor 2. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Dan jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video aku, silakan bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Kalian mau ketik di situ, I claim this energy, I claim this reading, I claim this healing. Ya, silakan ketik di situ jika kamu mau. Ya. Bagi kalian yang mau berbagi pengalaman di kolom komentar juga silakan. Apapun komen kamu tentang video ini, tentang channel ini, ya aku pasti akan baca semua. Meskipun aku tidak balas satu-satu, maaf sekali karena terlalu banyak. Pile nomor 2, tapi aku pasti akan baca. Makasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah, atau bisa DM aku via Instagram, namanya sama Winsiling juga. Ya, kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirim katalognya untuk personal reading, jadi kamu bisa pelajari atau baca-baca terlebih dahulu. Pile nomor 2. Ya, kalau kalian mau mengikuti aku di Instagram, silakan di Instagram. Biasa aku juga biasa posting reading pick a card kecil-kecilan di situ ya. Mungkin bisa bermanfaat juga untuk kamu. Mungkin bisa menjadi pesan-pesan dalam keseharianmu gitu ya. Pengingat kembali dari semesta untuk kamu. Ya, pile nomor 2, jika kalian terpanggil saja. Dan kembali ke personal reading. Personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharianku. Aku melakukan ini secara profesional. Hari-hariku menjadi penyampai pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan. Ya, dan tentunya ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu berada. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Dan tentunya tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Pile nomor 2. Ya, jadi jangan malu-malu. Justru aku ada di sini untuk membantu jika dibutuhkan. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini, pile nomor 2. Aku juga pasti akan selalu bantu doa dan bantu memberikan kalian cahaya dari jauh, pile nomor 2. Untuk yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan spiritual kamu ke depannya. Thank you so much. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and have a nice day. I'll see you guys again. Bye-bye. Halo, pile nomor 3 bagi kalian yang memilih mainan yang ini. Ya, ini High Priestess. Ya, jadi kalau di kartu tarot Major Arcana, salah satunya adalah High Priestess. Dan ini yang kamu pilih, pile 3. Ya, kalau yang aku rasakan di sini, pile nomor 3. Ya, by the way ini reading untuk spiritual awakening ya. Jadi petunjuk tentang transisi perjalanan jiwa kamu, pile nomor 3. Dan di sini yang aku rasakan, pile nomor 3 sekarang adalah fasenya kamu di dalam perjalanan kamu untuk pembukaan kamu ke arah energi spiritual yang besar. Itu sudah pasti di sini dengan High Priestess. Ya, beberapa dari kamu awakening tentang bakat spiritual kamu lagi, atau kamu diuji di situ. Ya, pile nomor 3, atau benar-benar ya ini intuisi ya, kalian mengenal yang namanya intuisi, pelajaran hidup untuk lebih yakin sama intuisi kamu lagi ya, seperti itu. Jadi kalian itu ada di fase-fase ini, pile nomor 3. Ya, kemampuan spiritual kamu sudah pasti saat ini sedang ditingkatkan dengan apapun yang terjadi di dalam hidup kamu. Kejadian-kejadian atau apapun yang sekarang lagi terjadi di dalam hidup kamu, pile nomor 2, baik itu mau di aspek keluargamu, percintaanmu, finansialmu, pekerjaanmu, atau apapun itu, kamu lagi diuji untuk naik tingkat, pile nomor 3. Itu sudah pasti ya, naik tingkat di dalam kebajikanmu, intuisimu, kebijaksanaanmu, dan seterusnya. Ya, pile nomor 3. Sekarang kita langsung masuk ke kartu-kartumu bagaimana di sini. Oke, let's see.
aku doa sebentar. Oke, kita lihat ya, pile 3, petunjuk untuk kamu bagaimana. Kartu pertama kita ada adjustment ya, ini justice kebalik sih. Ya, oke. Two of Wands kebalik. Page of Wands, okay. Ace of Cups. Seven of Cups kebalik. Kita ada Nine of Pentacles kebalik. And kita ada The Lovers kebalik. Dan di bawah decknya kita punya The Star kebalik. Lalu Eight of Pentacles kebalik. Oke. Pile nomor 3. Ini sudah jelas sekali. Pile nomor 3. Ya. Pile nomor 3 untuk sebagian besar dari kamu. Aspek yang sangat diuji saat ini di dalam diri kamu adalah relationship. Ya, di sini dengan The Lovers kebalik. Ya, relationship ini jatuhnya ya sebenarnya cara kamu berelasi dengan orang-orang di sekitar kamu. Mau ini keluarga, pasangan sendiri kalau kalian yang sudah berpasangan, rumah tangga, ya apapun ini. Pekerjaan, beberapa dari kamu tuh bagian dari relasi hidup kita sendiri ya. Cuma sebagian besar dari kamu ini sih relasi-relasi personal ya, personal relationship kamu sendiri di sini. Ya berarti di luar konteks karir gitu ya. Kalau karir kan misalkan kayak relasi kamu sama bos gitu ya, karena memang harus profesional, harus kerja, itu beda cerita lagi. Cuman kalau ini lebih kayak ke sesuatu yang langsung nyambungnya ke hati kamu sendiri. Pile nomor 3. And there is an adjustment that is needed. Ada semacam adjustment, ada semacam penyesuaian yang harus terjadi bagaimana kamu menjalani relasi-relasi ini, pile nomor 3. Karena ini semua berujung ke bagaimana kamu mempunyai relasi dengan diri kamu sendiri, pile nomor 3. Di dalam perjalanan jiwa kamu saat ini, di dalam transisi kamu ke arah yang lebih naik tingkat, naik level, di sini kamu terus disorot gitu ya sama semesta, terus ditempa sama semesta di sini untuk kamu sadar apa yang worth it dan apa yang tidak worth it di dalam perjalanan kamu di sini, pile nomor 3. Ya, dengan kartu Nine of Pentacles kebalik di sini. Ya, contoh. Yang kamu sudah tahu gak ada hasilnya, tapi kamu tetap jalanin itu. Kamu akan kena hantamannya, itu sudah pasti. Yang kamu tahu di mana apa yang kamu kerjakan atau apa yang kamu luangkan energi kamu, waktu kamu, apapun segala ini, dan kamu mungkin tidak mendapatkan apresiasi yang kamu tahu kamu berhak dapatkan, pile nomor 3. Itu akan menjadi investasi bodong buat kamu. Dan semesta lagi menampar kamu dengan situasi-situasi ini, di mana kamu merasa, mungkin perasaan-perasaan yang timbul jadinya dari situasi kamu merasa diri kamu gak cukup dengan apa yang kamu berikan. Maksudnya, kamu sudah mengupayakan semaksimal kamu di sini, tapi kamu tidak mendapatkan result yang sebenarnya selaras sama apa yang kamu berhak dapatkan. Ya, jadi ibarat upaya kamu semua itu seolah-olah jadi tidak ada hasilnya sebenarnya. Ya, yang ada kamu empot-empotan, kamu capek sendiri, and then mungkin people nggak appreciate kamu. Orang lain mungkin nggak menghargai kamu. Orang lain nginjek-nginjek kamu. Ya, ini terlihat banget dari bagaimana kamu dengan karir kamu saat ini, dengan relationship kamu pasti ngerasain ini, pile nomor 3. Ada aspek-aspek di dalam hidup kamu di mana kamu sudah pasti merasa orang semena-mena sama kamu secara energi. Ya, siapa yang bisa membalancekan neraca ini? Kamu sendiri, pile nomor 3.
Ya, semesta saat ini sedang menghalangi rencana kamu untuk maju ke depan. Beberapa dari kalian mungkin merasa terhalang saat ini untuk berkembang gitu ya. Misalkan contoh pekerjaan lagi kehalang, bisnis usaha lagi agak sedikit mandek, percintaan lagi mungkin agak berantakan jatuhnya saat ini, atau mungkin lagi agak naik turun ya, seperti itu. Keluarga mungkin ada masalah, ada problem. Jadi kayak kamu tuh saat ini merasa kok kayak masalah tuh datang kanan kiri ya, seperti itu. Ya, itu kenapa semesta mengerahkan itu semua ke kamu. Karena dari situlah kamu akan tahu bagaimana menyeimbangkan atau membalance situasi ini, power nomor 3. Membalance situasi itu maksudnya apa? Kamu bisa berbagi sebanyak apapun ke orang lain, power nomor 3. Tapi kamu harus bagi yang seporsiannya itu tidak melebihi apa yang kamu bisa kasih ke diri kamu sendiri. Ya, karena disinilah kamu akan sadar bahwa kamu adalah saluran dari semua ini. Power nomor 3. Dan kalau kamu tidak menjaga saluran ini, kamu tidak menjaga diri kamu, ya, diri kamu sebagai instrumen Tuhan semesta di sini, power nomor 3. Kamu nggak akan bisa menyalurkan apapun, dan apapun yang mau masuk ke kamu, mampet, power nomor 3. Ya, kamu itu ibarat ini loh, exhaust gitu ya, exhaust yang ditaruh ya di rumah atau di mana gitu ya. Exhaust itu kan artinya apa? Angin keluar, angin baru masuk. Jadi ada semacam, ya atau bukan exhaust lah, maksudnya kayak jendela lah, let's say seperti itu ya. Karena kan exhaust sebenarnya nyedot doang ya, gitu. Ya mungkin kenapa aku tadi dapat gambaran exhaust juga mungkin ya saat ini kamu lagi disedot kanan kiri sama orang-orang di sekitar kamu. Ya, dan menurut kamu mungkin jadinya ya, apakah memang apa yang aku lakukan ini worth it apa enggak sih sebenarnya? Apakah memang yang aku lakukan ini sebenarnya aku juga memberi ke diri aku sendiri, atau aku hanya memberi keluar terus? Where is the respect? Di mana respectnya? Di mana mungkin timbal baliknya kamu di situ mulai, ya disinilah mungkin kamu akan jadinya mulai agak egois sama energi kamu, power nomor 3, karena mau nggak mau itu harus dibalance. Karena kalau kamu nggak egois sama energi kamu, neraca ini nggak akan pernah balance. Ya, so give to yourself. Kasih diri kamu apa yang kamu ingin kasih. Kalau orang lain nggak bisa kasih itu ke kamu, cari sendiri, power nomor 3. Ya, jangan takut untuk explore kehidupan kamu di sini. Bukan berarti kita cari gimana-gimana, tetapi kalau kamu ngerasa hidup kamu tidak terisi dengan apa yang ada di sekeliling kamu, mau ini pasanganmu, mau ini keluarga kamu, pekerjaan kamu yang harus ambil action atau ambil tindakan untuk mengambil langkah intuisi, power nomor 3. Karena mungkin rencana kamu, apa yang kamu lakukan sekarang, dinamika kehidupan kamu saat ini, maybe it's not working anymore. Ya, mungkin ini sudah tidak lagi bekerja untuk kamu, mungkin ini sudah tidak lagi bisa jalan gitu loh. Makanya harus ada planning ulang, adjustment, penyesuaian ulang kembali di sini dibilangnya. Baru kamu akhirnya bisa ngalir lagi ke depan. Ya, ibarat selang air, berapa lama setelah pemakaian pasti mungkin ada mampetnya, ada rusaknya, kamu harus ganti. Intinya seperti itu. Ya, kamu kan ini selang, kamu kan salurannya. Cara main kamu harus berubah di sini dibilangnya, karena ada balancing di sini dibilangnya. Ya, ibarat nih kalau ilmu accounting gitu ya, nggak balance debit kreditnya. Nah, kalau kayak gitu kan kamu harus, yang mana nih yang harus saya kurangi, yang harus saya tambah. Nah, ini yang mana saya harus kurangi effort saya atau energi saya, yang mana saya harus tambah energi saya itu kemana, supaya balance. Paham ya, power nomor 3 gitu. Karena seperti aku bilang, ini energi water, air di sini, Ace of Cups, yang sebenarnya kamu tuh punya banyak sekali yang kamu ingin berikan ke orang-orang sekitar kamu. But then lagi-lagi nggak perlu sampai tumpah-tumpah seperti ini. Karena yang tumpah jatuhnya apa? Mubazir. Sedangkan hal-hal yang mubazir seperti ini, kamu jadinya ngerasa kayak, kok saya jadinya ya itu ya, jadi tidak merasa terapresiasi, tidak pernah merasa diri kamu cukup, dan seterusnya. Diri kamu mah cukup, lebih dari cukup, hal nomor 3. Ya, cuman kamu yang taruh batasannya sampai mana. Ya, jangan sampai kita nuangin air kebanyakan, tumpah, mubazir, terus kita nyalahin orang. Power nomor 3. Kita nyalahin orang ya, kayak kenapa kamu nggak bisa menghargai saya, kenapa kamu nggak bisa gini-gini, misalkan seperti itu.
Padahal kamu sendiri yang tumpahin itu. Padahal kamu sendiri yang giving too much. Kamu yang memberi terlalu banyak, pal nomor 3. Bukan berarti kita jatuhnya tidak boleh memberikan secara tulus apa yang kita berikan itu. Tetapi kalau kamu sudah sampai di titik dimana kamu demand atau kamu meminta orang lain merespek kamu, berarti kan di situ ketulusan itu dipertanyakan, pal nomor 3. Kalau kamu sudah sampai ngerasa diri kamu direnggut, energi kamu di sini jatuhnya percuma, berarti bukan tanggung jawab orang yang mengapresiasi kamu, tapi tanggung jawab kamu untuk mengapresiasi energi kamu sendiri. Dengan cara membatasi seberapa banyak yang kamu mau keluarkan. Nih, cangkir bisa diisi penuh, tapi nggak perlu sampai luber. Intinya tuh seperti itu. Kita kan tetap mengisi, kita tetap memberi. Kita tetap menjadi orang baik, kita tetap menjadi saluran kebaikan ini buat orang lain, tapi diporsikan, pal nomor 3. Dan bikin porsian untuk diri kamu lebih besar untuk saat ini, pal 3. Ya, apapun yang kamu mau lakukan, kamu mau explore apapun di sini untuk mengisi kekosongan kamu, silahkan. Ya, dengan Page of Wands di sini. Apapun. Ya, mau ke ya ini jatuhnya kalau mungkin kalau kata orang pelarian ya, tapi ini sebenarnya bukan pelarian, tapi ini pencarian diri kamu kembali. Ya, misalkan contoh kamu ngerasa mumet banget sama situasi kamu. Kamu mau traveling sendiri, misalkan solo travel kamu pergi. Silakan. Kamu mau explore misalkan ke tempat-tempat kamu yang kamu mau jalanin ya, kamu mungkin ya apapun itulah yang kamu mau explore. Tetapi tentunya tidak merugikan siapa-siapa di sini ya. Karena orang mikir oh saya explore, oh yaudah saya main sana main sini. Padahal kamu mungkin udah punya pasangan misalkan. Tapi kamu explore laki-laki lain, perempuan lain misalkan, ya bukan seperti itu maksudnya. Ya kalau itu mah harus dikomunikasiin semuanya. Kita nggak bisa sembarangan karena karma akan nampar kamu balik langsung, pal nomor 3. Ya seperti itu. Karena kamu High Priestess di sini. Kenapa? High Priestess adalah orang yang bijaksana, orang yang tahu yang mana seharusnya dan tidak seharusnya. Yang mana yang baik di mata Tuhan dan tidak baik di mata Tuhan. Karena kamu tahu karma itu ada. Tabur tuai itu ada. Karma tabur tuai sama aja. Beda art ini aja. Beda kata-kata saja, tapi intinya sama, ilmunya sama. Pal nomor 3. Ya, seperti itu. Jadi sekarang, be wise with your energy. Lebih bijaksanalah dengan energi kamu, lebih bijaksanalah dengan keputusan-keputusan yang kamu ambil yang memakai energi kamu. Dan kalau kamu rasa kamu perlu batasin itu untuk sekarang, silahkan batasi itu dulu. Supaya kamu jadi bisa punya energi untuk lakuin hal-hal yang lain yang kamu pengenin untuk diri kamu sendiri. Konteksnya positif. Ya, tadi aku hanya memberikan contoh saja karena cahaya kamu lagi redup di sini dengan the star kebalik. Yang padahal sebenarnya kalau kamu ada di energi yang balance, cakra-cakra kamu balance, kamu tuh orang yang luar biasa, pal 3. Kamu orang yang punya energi cinta itu besar, kamu orang yang punya energi ketulusan itu besar. Kamu adalah sumber cahaya, saluran cahaya bagi orang-orang di sekitar kamu, pal nomor 3, dan semesta mau pakai kamu sebagai ini. Cuman kalau kamu mau sampai di tingkatan itu, pal nomor 3, ini yang kamu harus beresin dulu. Tindakan versus ekspektasi. Ya, pal nomor 3. Dan ini pasti ngefek ya. Pertama-tama ini akan ngefek ke relasi-relasi kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, dan mungkin dari sini ngefek ke pekerjaan atau karir kamu sendiri di sini. Kamu jadi nggak bisa fokus sama itu, kamu jadi ada hambatan rezeki juga di situ yang biasanya mungkin kamu dapat sekian jadinya cuma sekian, atau kamu ketemu masalah terus di pekerjaan, di kantor kamu, apapun itu sumbernya dari sini. Karena kamu need adjustment. Cara main kamu harus beda sekarang. Kamu udah naik tingkat, kamu udah naik level, nggak bisa pakai cara yang lama. Intinya seperti itu. Kamu harus upgrade. Ya, kamu harus cara kamu menghandle energi kamu, porsian energi kamu, manajemen kamu sendiri untuk diri kamu sendiri. You need to upgrade, naik level, naik tingkat. Gimana caranya Tuhan semesta mau kasih kamu yang lebih baik terus kalau kamunya nyangkut di bawah. Ya, atau mungkin nggak naik-naik. Makanya High Priestess hadir di sini untuk kamu. Ya, pal nomor 3. Ya, coba cari langkah-langkah yang out of the box.
Di luar yang biasa kamu lakukan. Pile nomor 3, kok kamu biasanya gitu, rutinitas kamu gitu-gitu. Coba ubah itu sedikit. Adjust. Ya, seperti itu. Disesuaikan lagi aja dengan tingkatan energimu saat ini, dengan kondisi situasi kamu saat ini, dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu saat ini. And kamu akan bisa mengalir lebih deras lagi ke depannya. Kalau ini udah kebuka, aliran ini, rezekimu masuk lagi, ya, energi cinta, cahaya masuk lagi, ya kamu akan lebih dihargai oleh orang-orang sekitar kamu akan lebih direspek, dan seterusnya. Tanpa kamu harus perlu meminta-minta respect ini dari orang lain. Hal nomor 3. Respect itu bukan untuk kita beg atau kita minta-minta ke orang ya. Tapi respect itu, you earn the respect. Kamu mendapatkan respect itu otomatis ketika kamu sudah bisa lebih merespek energi kamu dan diri kamu sendiri. Hal nomor 3. Ya, so we have the Eight of Pentacles kebalik di sini. Kita ada the Magus di sini. Ya, nanti aku jelasin, and then kita ada Five of Swords kebalik. Iya, jadi aku ngerasa untuk kalian, pound nomor 3 mungkin lagi ketemu terus sama yang namanya konflik atau drama di dalam hidup kamu. Dan kamu mungkin saat ini sudah terlalu capek sama itu. So, take a time off. Ya, pound nomor 3, ambil waktu untuk diri kamu sendiri dulu di sini. The Magus di sini cuma dibilang naikin lagi vibrasi energi kamu lagi supaya manifestasi kamu lebih lancar ya, dan pakai afirmasi positif ini bisa membantu kamu pound nomor 3 untuk kasih positif mindset untuk kamu. Misalkan kamu gelisah, kamu dipenuhi asumsi-asumsi atau pikiran-pikiran yang negatif, pakai kekuatan doa atau afirmasi positif untuk kasih kamu ketenangan dan untuk kamu bisa jaga vibrasi kamu. Kenapa? Kalau kamu sudah bisa menjaga itu, ya, pound nomor 3, kalau selama kamu jujur, niatan kamu tidak pernah buruk, ya, kamu semangat, kamu tulus ngejalanin apa yang kamu jalanin, semesta tidak akan biar kamu jatuh. Ya, semesta nggak akan membiarkan orang yang berniatan menyakiti kamu di sini ada sama kamu. Pasti itu semua akan disingkirkan dari hidup kamu. Karena vibrasi kamu tidak akan matching sama ini semua. Ya, ibaratnya tidak akan matching sama energi-energi negatif. Ya gitu. Itu sih yang aku lihat ya kalau untuk kamu pile nomor 3. Ya, aku ngelihat ada pembukaan jalan buat kamu. Tapi di satu sisi pembukaan ini sebenarnya adalah ekspansi mindset kamu sendiri, ekspansi spiritual kamu sendiri. Seperti yang aku bilang, ekspansi artinya naik kelas, naik tingkat. Kamu tuh udah ibaratnya lagi UAS gitu ya saat ini. Kalau lagi sekolah tuh lagi UAS supaya bisa naik dari SMP ke SMA. Ibaratnya kalau kamu naik kelas ke SMA, nggak mungkin kan kamu masih pakai buku-buku SMP. Gitu. Ya, pile nomor 3 di sini dibilangnya. High Priestess, kalian orang yang sebenarnya sangat-sangat sensitif, peka. Energi spiritual kalian itu luar biasa, pile nomor 3. Dan semesta mau, ayo. Ya, kadang orang seperti kamu mesti disentil dulu, mesti didorong dulu sampai sadar, sampai benar-benar sadar. Akhirnya merubah diri. Merubah diri bukan berarti merubah diri kamu siapa sebenarnya, bukan. Tetapi merubah cara kamu menjalani hidup kamu. Basically seperti itu. Merubah mindset kamu, cara kamu melihat dari sudut pandang yang lebih positif. Dan mengerti dan memahami maksud Tuhan yang sebenarnya untuk kamu. Gambaran semesta untuk kamu bagaimana. Karena semesta itu tidak pernah sebenarnya jahat sama kamu. Beberapa dari kamu karena ada energi yang seperti ini, mungkin aku bilang beberapa yang nggak semua, merasa konflik batin. Jadi mungkin ngerasa kenapa sih kok Tuhan begini sama saya, padahal saya sudah begini. Itu konflik batin karena kamu belum paham. Ya, ingat terus, kalau kamu bingung, kamu gelisah di situ, ingat terus semesta itu sedang mengarahkan kamu untuk menemukan maksud dari semua ini. Ketika kamu sudah paham semua ini, kamu akan bersyukur dan kamu akan berterima kasih sama semesta. Karena kamu sudah dilewatin hal-hal ini, pile nomor 3. Ini yang akan membentuk kamu untuk menerima hal-hal yang luar biasa lagi ke depannya dan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Menjadi saluran yang lebih besar lah gitu ya. Kalau saluran lebih besar otomatis rezekinya lebih jalan ya, seperti itu yang tadi aku sudah sebutkan semuanya. Oke, pile nomor 3 aku lanjut dengan kartu oracle-nya.
Aku doa sebentar. Oke, kita lihat ya, pile nomor 3. Okay. I open my heart to love. I am safe in the universe. All life loves and support. All life loves and supports me. Ya, sorry. Intinya, dari kartu-kartu kamu ini, pile nomor 3, kan aku udah bilang ujian kamu saat ini ada di dalam energi cinta, relationship, love, dan 2 kartu love muncul buat kamu. Ya. Pile 1, pile 2, pile 3, pile 3 yang muncul banyak energi love di sini. Karena hati kamu yang tertusuk-tusuk ini. Kamu tanya bagaimana aku bisa beresin ini. Berarti heart chakra kamu yang saat ini paling disorot sama semesta. Beresin heart chakra kamu. Healing, bersihin itu. Ya, pile nomor 3. Sampai itu, ya kan aku bilang heart chakra kamu mampet. Kalau heart chakra kamu mampet tuh rasanya tuh kayak sesek, ya kayak semua yang kamu lakuin tuh berujung nyesek di kamu dan seterusnya. Itu because heart chakra adalah cakra di mana energi itu kan jendela energi ya, jendela energi yang kamu berikan ke orang-orang di sekitar kamu. Hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu itu keluar energinya dari heart chakra atau cakra jantung kamu, pile nomor 3, and this is what you are learning right now. Kamu belajar ngebalance cakra heart chakra kamu di sini dibilang ya. Ya, sampai itu bisa kebuka energinya di sini. Berarti kamu sudah bisa menjadi cinta yang lebih besar lagi. Dan disitulah kamu akan menerima cinta. Pile nomor 3. Ya, di sini kita ada I am safe in the universe. Ini yang kamu mungkin gelisahkan gitu ya. Di dalam situasi cinta ini semesta cuma berpesan ke kamu. Kamu aman. Kamu saya jaga. Kamu aman di dunia ini, kamu aman di semesta ini dibilang ya. Kamu akan menerima cinta dan bantuan atau support dari semesta dalam bentukan apapun ke depannya. Kamu gak usah takut dengan langkah yang kamu mau ambil, dengan pilihan jalan kamu, dengan bagaimana kamu mau mengadjust situasi kamu ya, menyelaraskan energi kamu lagi, menyesuaikan itu semua lagi. Jangan takut kehilangan, jangan takut kamu kenapa-napa. Kamu aman dan kamu dicintai. Pile nomor 3. Itu bisa menjadi afirmasi kamu. Ya. So now, sekarang kamu lagi belajar arti cinta yang lebih dalam lagi, cinta yang sesungguhnya lagi di sini, dan kamu akan aplikasikan itu ke diri kamu sendiri. Kamu menjadi cinta dan kamu menjadi saluran cinta nanti ke depannya. Ya, seperti itu pile nomor 3. Itu aja pesan untuk kamu. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini pile 3. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, silakan. Bagi yang sudah, makasih atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Kalian bisa ketik di situ, I claim this reading, I claim this healing, I claim this energy. Itu bisa membantu manifestasi jika kamu inginkan. Kamu mau berbagi, sharing pengalaman kamu di kolom komentar di bawah juga boleh, ya. Apapun, masukan tentang atau komen tentang video ini, masukan tentang channel aku, videoku, silahkan. Aku pasti baca semua komen-komennya. Maaf kalau aku tidak bisa balas satu-satu karena terlalu banyak, sorry. Tapi aku juga pasti, aku sangat menghargai waktu dan tenaga yang sudah diluangkan untuk itu. Terima kasih pile nomor 3. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Atau bisa DM aku via Instagram juga boleh. Namanya sama Win Sealing juga, seperti nama channel YouTube ini. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu, biasanya aku akan langsung kirim linknya untuk personal reading. Ya, link katalognya. Jadi kamu bisa lihat-lihat dulu, pelajari lebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana, silahkan.
Ya, untuk Instagramnya, kalian mau ngikutin aku di situ juga boleh. Di situ biasanya aku bikin pick a card lagi ya, reading-reading kecil-kecilan di situ. Lalu penyampaian pesan semesta itu juga akan tersalurkan lewat situ. Kalau kalian merasa membutuhkan extra guidance, silahkan connect aku ke Instagram, silahkan mengikuti aku di sana karena YouTube ini aku memang berbagi di sini seminggu sekali saja. Iya, jadi silakan kembali ke personal reading. Personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku. Aku melakukan ini secara profesional, jadi sehari-hari aku menjadi penyampai pesan bagi yang membutuhkan pesan-pesan tersebut. Ya, jadi jika kalian merasa terpanggil saja, tentunya ini berlaku bagi siapapun, dimanapun, apapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali, jadi jangan malu-malu. Justru aku ada di sini untuk membantu jika diperlukan. Ya, apapun permasalahannya, baik itu spiritual ataupun non-spiritual, pile nomor 3. Ya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Thank you so much pile nomor 3 atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh yang terbaik untuk kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan ke depannya, di dalam perjalanan jiwa dan spiritual kalian. Ya, terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Pile nomor 3. Take care and I'll see you guys again. Bye bye, see you. Halo, pile nomor 4. Ini adalah general reading kamu untuk spiritual awakening ya. Kebangkitan spiritual kamu, transisi perjalanan jiwa kamu. Dan ini bagi kamu yang memilih mainan yang ini, strength. Ya, ini strength. Kalau di kartu tarot ada kartu strength, ini merepresentasikan itu ya, kekuatan. Angka kartu 8. Pile nomor 4 ya. Jadi kalau bagi kalian yang memilih ini, kalau menurut aku saat ini kalian ada di dalam fase, di dalam perjalanan spiritual kamu itu, kalau kamu lagi sangat-sangat diuji kekuatan kamu sendiri. Ya, kepercayaan diri kamu, keyakinan kamu sama diri kamu sendiri dalam mengambil langkah kamu, dan seterusnya. Pile nomor 4, energi kamu lagi cukup strong di sini ya, karena di sini kartu strength itu melambangkan lagi-lagi kekuatan, tetapi di satu sisi disinilah kamu akan belajar bagaimana kamu bisa mengontrol diri kamu lagi ya, maksudnya untuk lebih bisa gimana ya jelasinnya, memakai kekuatan ini untuk kamu bisa salurkan ke arah yang lebih positif. Ya, karena kekuatan ini, power, itu bisa negatif, bisa positif. Ya, pile nomor 4. Gitu, jadi kalau kamu lebih bisa menyalurkan ini ke arah yang positif, maka hal positif itu akan teramplify lebih besar lagi, akan berkali lipat buat kamu. Dan kalau hal yang negatif tentunya juga akan berkali lipat buat kamu juga. Berarti kamu lagi ada di dalam fase karmic payment kayaknya di sini, atau pembayaran karma. Ya, pile nomor 4, atau sekaligus kalau menurut aku penanaman karma kamu sendiri. Apa yang kamu tanam, ya apa yang kamu tabur lah istilahnya ke tanah, yang kamu akan tuai nanti ke depannya bagaimana. Pile nomor 4. Jadi disinilah kamu lagi diuji di situ. Ya, itu kita lihat di sini. Langsung ke kartu-kartunya. Pile nomor 4, let's see. Oke, aku doa sebentar. Oke, kita lihat ya, pile nomor 4. Petunjuk untuk kamu bagaimana di dalam awakening kamu. Oke, kita punya ada Chariot. Ya, kita ada di Empress. Oke. Kita ada Hermit kebalik. Kita ada Wheel of Fortune kebalik. Ya, The Tower, Rebirth, Death kebalik,
Six of Cups and Two of Swords kebalik kan, the High Priestess. Ya, oke. Pile nomor 4. Ya, menarik. Pile nomor 4. Ini cukup luar biasa. Kenapa aku bilang seperti itu? Semua kartu kamu di sini Major Arcana, kecuali 2 kartu ini. Bahkan bawah decknya pun juga Major Arcana. Ya, Major Arcana tuh Strength, Wheel of Fortune, The Hermit, High Priestess, The Empress ya, yang nggak ada angka-angkanya kayak Two of Cups, Four of Pentacle gitu-gitu ya. Kalau itu minor Arcana, Arcana minor. Kamu Arcana mayor semua di sini. 1 2 3 4 5 6 7 dari 9 kartu kamu di sini. Berarti apa? Kamu sekarang ada di titik di dalam hidup kamu pile nomor 4. Di mana takdir akan sangat bermain di sini dibilangnya. Elemen takdir kalau sudah bermain besar di dalam fase kehidupan kamu saat ini, ya, pile nomor 4, artinya kamu tidak bisa kabur dari ini. Ya, gitu. Tidak bisa kabur dari ini, maksudnya semua akan kembali ke pertanggungan jawab kamu. Ke pertanggungan jawab, ya, tanggung jawab kamu lah, intinya seperti itu. Ya, untuk bagaimana melewati ini semua, untuk bagaimana berhadapan sama energi-energi yang ada di dalam hidup kamu saat ini. How you deal with yourself, bagaimana kamu berdealing sama situasi kamu dan seterusnya. Seperti yang aku bilang, persis kalau kamu itu sebenarnya lagi bayar karma, dan di sini ada kartu Six of Cups-nya. Ini past life. Kamu, pile nomor 4 adalah orang-orang yang memilih pile ini saat ini lagi clearing past life karma. Makanya kalau past life karma ini sudah datang dan sudah menjemput kamu, pile nomor 4 nggak ada kata-kata lari atau menghindar dari ini, karena ini sudah nggak bisa dihindari. Ya, gitu. Maksudnya harus kamu beresin, karena ini bagian dari kontrak jiwa kamu. You cannot run from this. Semakin kamu lari dari sini, semakin kamu lari dari apa yang kamu tahu sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab kamu, dan apa yang kamu tahu sebenarnya kamu sudah harus hadapi, tapi kamu lari, kamu akan jatuh, kamu akan kepentok, kamu akan sakit. Pile nomor 4. Ini bukan sesuatu yang buruk, mungkin terdengarnya mengerikan nih dengan kartu The Tower di sini. Mungkin terdengarnya kayak kamu mungkin takut sama situasi ini, mungkin kamu gelisah dan lain-lain, tapi di sini sebenarnya semesta lagi pengen kamu bener-bener buka mata kamu, buka hati kamu sama situasi ini. Apa yang kamu lewati ini bukan semata-mata sesuatu yang mengerikan. Tapi kalau kamu benar-benar bisa sadar, kamu tenang, dan kamu punya keyakinan kamu bawa dalam doa dan meditasi kamu lagi, pile nomor 4, kamu akan tahu kenapa semesta mendatangkan situasi ini di waktu sekarang ini untuk kamu. Kamu kalau udah bisa beresin ini pile nomor 4, hidup kamu akan berputar 180 derajat di sini dengan Wheel of Fortune. Ini juga kartu ngomongin tentang divine timing. Karma itu ada waktunya. Dan kamu sekarang lagi bayar ini. Apapun itu, mau karma dari masa lalu kamu. Makanya tadi kan aku bilang di kartu Strength, yang ingat nggak yang pas tadi awal aku lagi ngebahas tentang mainan ini, aku bilang ke kalian, sistem tabur tuai. Karma. Ya, jadi kayaknya kamu sekarang lagi berusaha untuk membuang yang buruk dan menuai yang baik di sini. Ya, aku sih berharap aja kamu selama ini jadi orang baik. Ya kan aku bilang, apa yang baik akan berkali-kali lipat kebaikan untuk kamu. Tetapi kalau yang buruk-buruk ini akan datang ke kamu bertubi-tubi berkali-kali lipat juga. Ya, dan ini pelajaran untuk kamu pile nomor 4. Untuk kedepannya, taburlah sebaik mungkin apa yang kamu bisa tabur keluar dari kamu di sini. Supaya berbuahnya nanti juga baik untuk kamu. Ya, kamu lagi bener-bener disadarkan lagi soal ini pile nomor 4. Ya, entah kenapa aku ngerasa sebagian dari kamu yang lagi melewati fase awakening ini, ya, ini akan merubah kamu total sih kalau yang aku lihat ya. Makanya di sini ada kartu The Tower, kartu Death. Ini ngomongin tentang transformasi, perubahan secara batin, secara jiwa kamu bener-bener 180 derajat. Ini perubahan kamu mau besar sekali ini. Makanya mungkin kamu lagi diuji secara kekuatan seperti yang aku tadi bilang. Makanya yang kamu pilih ini adalah Strength. Ya, mainannya. Gitu. Jadi, ya contoh misalkan kamu yang mungkin gak pernah
jarang angkat suara, jarang angkat bicara. Kamu mungkin ya udah terima-terima aja. Sekarang kamu akan ngomong. Sekarang kamu nggak akan lagi tinggal diam. Sekarang kamu nggak akan lagi membiarkan diri kamu ada di posisi yang kamu tahu tidak baik buat kamu. Kamu seperti dengan The Hermit kebalik ya. Seperti apa ya? Gimana ya jelasinnya? Seseorang yang kayak keluar dari cangkangnya gitu lah, yang sudah lagi tidak mau lagi ada di dalam cangkang di situ, karena kamu tahu di situ kamu terkurung dan terpenjara di dalam situasi tersebut. Kamu akan banyak angkat bicara, kamu akan strength, melambangkan keberanian juga. Kamu akan menjadi seseorang yang lebih berani lagi memperjuangkan apa yang kamu mau perjuangkan di sini, power nomor 4. Dan kamu lebih berani lagi untuk mengambil langkah atau mengambil tindakan atau mengambil suara di sini untuk memberikan keadilan untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu tahu kamu diperlakukan secara semena-mena atau tidak baik di sini, kamu tidak akan lagi tinggal diam, power nomor 4. Tuhan kasih kamu kekuatan ini untuk kamu fight. Memang karma itu ada. Memang maksudnya ya orang nanti juga pasti akan kena karmanya sendiri, tapi bukan berarti kita tidak berjuang atau memperjuangkan diri kita sendiri dan kebaikan itu. Ya, power nomor 4. Di sini kamu akan paham bagaimana sifat dari sebuah karma ini. Karena kadang Tuhan kasih kamu kekuatan ya untuk kamu berjuang sama hidup kamu. Misalkan kamu tahu kamu diperlakukan secara tidak adil terus, atau kamu dikasih energi yang tidak baik terus, energi gelap atau kayak gimana, tapi kamu mungkin ya sudahlah. Ya sudah, yang penting saya melindungi diri saya atau kayak gimana, gak masalah. Tetapi sekarang kamu akan diajarin bagaimana kamu bisa memperjuangkan itu. Ya, warrior. Ya, spiritual warrior di sini masuk ke aku. Di sini dengan the chariot, maksudnya kayak ya Tuhan tuh kasih kamu kekuatan, Tuhan kasih kamu kepintaran, Tuhan semesta kasih kamu kebajikan itu untuk kamu bisa melawan hal-hal yang tidak baik. Ya, melawan bukan berarti kita tonjok-tonjokan sama orang, bukan seperti itu, power nomor 4. Tapi paling tidak kamu gak cuma tinggal diam. Ada sisi diri kamu yang memperjuangkan itu. Sisanya tinggal Tuhan semesta yang bekerja. Ya, ibarat semesta yang mengendalikan kereta kudanya, tapi kamu yang harus naik ke kereta kuda ini. Jadi ada effort dari kamunya sendiri juga. Kita ya gak bisa hanya mengandalkan kekuatan semesta atau kekuatan Tuhan untuk misalkan keadilan. Tentunya semesta itu maha adil, Tuhan maha adil ya, power nomor 4. Tetapi ada kalanya di mana kamu diminta untuk ayo sama-sama kita bekerja sama untuk membawa keadilan ini, untuk membentuk keadilan ini. Ya, itu bagian dari spiritual kamu, itu bagian dari perjalanan kamu. Semesta tuh pengen lihat kekuatan kamu tuh sampai mana. Semesta tuh pengen lihat keyakinan kamu, kepercayaan diri kamu, keberanian kamu tuh sampai mana. Sampai manakah kamu berani memperjuangkan situasi kamu yang diinjak-injak misalkan. Power nomor 4. Ya, aku melihat semangat kamu, aku melihat diri kamu tuh berapi-api, power nomor 4. Elemen kamu sekarang yang lagi nyala api, karena ini juga fire ya elemennya, strength gitu. Mungkin di past life kamu, di kehidupan masa lampau kamu, entah di kehidupan kamu yang sebelum ini ya, kemarin-kemarin ini, atau bahkan kehidupan yang sebelumnya lagi, kamu mungkin ada di posisi dimana kamu terus ngerasa sebenarnya diinjek-injek sama situasi. Atau mungkin diremehin, direndahkan, dan seterusnya. Nah, sekarang kamu belajar bagaimana untuk tidak menempatkan diri kamu di situasi itu. Kamu kalau udah bisa beresin ini, power nomor 4, jalan kamu, pintu kamu kebuka kanan kiri, kamu gak usah takut. Gak usah takut. Ya, apakah kalau saya angkat suara sama orang ini nanti saya jadi gak bisa punya ini, gak bisa punya apa-apa, atau kayak gimana saya bergantung sama ini. Kamu lagi diajarin untuk tidak bergantung sama siapa-siapa selain diri kamu sendiri, power nomor 4. Orang yang kuat, seorang warrior, dia gak akan bergantung sama siapa-siapa. Bukan berarti dia tidak memerlukan siapa-siapa ya, tapi dia tidak menggantungkan itu. Kamu di sini lagi melepas diri kamu dari ketergantungan yang sebenarnya membawa toksik. Ya, membawa hal-hal toksik ke dalam hidup kamu. Contoh, misalkan kamu punya keluarga atau orang tua yang narsisis, yang toksik, yang seolah-olah lu kalau hidup tanpa saya, kamu nggak bisa jadi apa-apa. Ya, kamu masih makan dari tangan saya, kamu masih bisa liburan itu karena saya, kamu bisa gini karena saya, seperti itu. Contoh,
Ya, mau ini keluargamu, mau ini pasangan kamu atau kayak gimana. Disinilah kamu diuji kekuatan kamu. Bisa kok, kamu mampu kok. Siapa bilang nggak bisa? Ya, jangan mau diprogram sama orang-orang yang jatuhnya ingin manipulasi kamu. Paul nomor 4. Jangan kasih mereka kekuatan itu, Paul nomor 4. Kasih diri kamu kekuatan untuk kamu berjuang. Kan aku bilang, Tuhan semesta akan bukain pintu kanan kiri untuk kamu. Kalau kamu bisa yakin sama diri kamu, bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Kalau kamu yakin kamu berhak atas hal-hal yang lebih indah di dalam hidup kamu, maka perjuangkanlah itu. Semesta sudah menjemput kamu sekarang, Paul nomor 4. Tinggal kamu mau naik kendaraan ini atau tidak. Untuk ke arah kemenangan kamu sendiri. This is your awakening. Ini kebangkitan kamu. Paul nomor 4. This is where you show the world. Dimana kamu menunjukkan ke dunia ini kalau kamu bukan orang yang bisa diinjak-injak saja. Show the world your power. Tunjukkan kekuatan kamu. Ya, energi divine feminine di sini hadir sekali di Paul nomor 4 ini kali ya, dengan kartu di Empress di sini. Karena kalian Paul nomor 4 adalah orang-orang yang berpotensi untuk sebenarnya bisa baik atau sukses dalam segala aspek dalam hidup kamu. Mau itu keuangan, mau itu percintaan, mental, spiritual, kamu tuh bisa luar biasa semua asal kamu punya keyakinan dan keberanian ini. Ya, untuk kamu bisa sampai di level ini. Kalau kamunya ciut, kamunya nggak berani, kamunya nggak punya power, nggak akan nyampe ke sana. Saatnya kamu keluar dari cangkang kamu. Saatnya kamu terlahir baru di sini dengan kartu rebirth. Maka semesta akan menuntun kamu melewati pintu-pintu yang kamu harus lewati di sini. Dibukain semua. Ya, seperti itu. Ujian keyakinan, ujian mental, ujian spiritual, ujian kekuatan ini yang kamu sekarang lagi jalani, Paul nomor 4. Ya, jangan takut kehilangan apapun, jangan takut nggak mampu, jangan takut nggak bisa. Itu semua akan menghalangi jalanmu. Semesta bilang kamu bisa, asal kamu mau. Maka pintu akan terbuka buat kamu. Karena tidak semua orang akan bisa ngelewatin ini, berhasil ngelewatin ini, karena dia akan tersangkut di ketakutannya dia sendiri. Akhirnya apa yang mau Tuhan kasih ke kamu jadi nggak bisa kamu dapatkan di situ. Roda yang harusnya berputar jadi nggak bisa berputar buat kamu. Ya, Paul nomor 4. Iya. Bahkan The Tower-nya ada 2 kali di sini ya. Kartu The Tower ini ada 2 di deck ini. Dan dua-duanya keluar buat kamu, Paul 4. Ini bukan sesuatu yang buruk, tetapi ini kamu yang menghancurkan ilusi kamu sendiri. Kamu yang menghancurkan cara hidup lama kamu sendiri. Kamu akan sadar, oh ternyata selama ini saya hidup begini tuh, saya nyengsarain diri saya sendiri. Ya, karena aku bilang perubahan kamu ini akan 180 derajat. Dan apa yang akan terbuka buat kamu ini akan membawa hidup kamu ke arah 180 derajat. Ke arah kebaikan yang kebahagiaan kamu di sini dibilangnya. Perubahan kamu tuh akan besar sekali. Beberapa dari kalian ini perubahan pekerjaan, perubahan karir, perubahan relokasi, perubahan, ya maksud kamu pindah tempat, pindah negara, bahkan aku lihat ada beberapa nih. Ada yang benar-benar perubahan dalam status rumah tangga, banyak sekali. Karena kamu tahu kamu di dalam situ, ya apapun yang toksik di dalam hidup kamu saat ini, kamu mau buang itu semua, kamu mau detox itu semua. Ya, seperti itu Paul nomor 4. Orang di sekitar kamu akan mungkin bilang ke kamu, pakai logika kamu, ya Paul nomor 4, ya ini orang-orang mungkin yang di sekitaran kamu mungkin gak akan paham dengan perjalanan jiwa kamu. Karena mereka akan melihatnya secara logika. Apa yang mereka bisa lihat pakai kasat mata. Sedangkan aku bilang aja sama kamu Paul nomor 4. Kebahagiaan yang dirasakan orang yang memang sukses dan bahagia, itu akan di luar nalar mereka, Paul nomor 4. Ya, kalau kamu mengandalkan logika kamu terus, kamu gak akan ketemu sama itu. Percayalah samaku. Ya, Paul nomor 4 ini sudah terjadi di kehidupan orang banyak. Ya, hal-hal yang luar biasa indah itu selalu terjadi di luar dugaan kita, di luar plan kita, di luar ekspektasi kita. Sukses besar yang orang capai, mereka nggak akan mikir di awalnya kalau mereka bakal nyampe sukses yang demikian. Ya, itu di luar nalar mereka. Jadi, semua hal baik itu terjadi di luar nalar. Jadi kamu intinya seperti itu. Ya, Paul nomor 4.
Jangan takut, meskipun orang di sekitar kamu mungkin akan bilang kamu bodoh, kamu gila, kamu ngaco, kamu nggak pakai mikir, nggak pakai apa. Kalau kamu sudah tahu, kamu harus jalan ke sana. Jalan power nomor 4. Ya, rejeki, peluang itu bisa terbuka dari depan, belakang, kanan, kiri buat kamu. Itu cuman hentikan jari semesta, hentikan jari Tuhan seperti itu. Rejeki bisa ada buat kamu kalau memang kamu bisa yakin. Ini sudah terjadi di hidup aku berkali-kali, power nomor 4. Ya, dimana aku juga seperti yang aku bilang, aku sampai di titik hidup aku yang sekarang ini. Banyak hal-hal yang terjadi di luar nalar, kalau dipikir-pikir lagi tuh kok bisa begitu, kok bisa begitu. Tapi semesta membawa aku sampai di titik ini. Ya, di titik yang kalau mau bisa dibilang dari selama perjalanan hidupku, ini titik dimana aku bisa merasa paling damai di dalam hidup aku. Ya meskipun tidak sempurna juga, meskipun aku pribadi masih banyak membutuhkan belajar tentunya. Ya, tapi kita bisa kuat untuk apa yang kita mau jalani, apa yang kita mau capai ke depan, dan kita yakin kita berhak mendapatkan itu. Ya, pile nomor 4. Disinilah kamu akan belajar untuk lebih memakai intuisi dan suara hati kamu ketimbang suara orang-orang di sekitar kamu. Bukan berarti kita nggak menghargai dan merespek input dari orang lain ya, kritikan dari orang lain. Nggak masalah, selama kritikan itu membangun, selama kritikan itu memberikan solusi yang baik, nggak masalah. Tapi kalau kritik-kritik cuman ngoceh doang, cuman babebo doang, tapi nggak ngasih solusi, atau cuman malah menyudutkan kamu doang, abaikan itu power nomor 4. Jangan dikasih energi kamu ke sana. Ya, sebagian besar dari kamu di sini ada pembukaan peluang besar untuk kamu ke depan yang semesta mau buka buat kamu. Ini adalah rezeki untuk kebahagiaanmu. Beberapa dari kamu ini bukan hanya untuk kamu, tapi untuk anakmu. Aku ngerasa nih. Ya, tapi untuk kamu bisa mendapatkan ini, kamu harus bisa mantap dan yakin sama apa yang kamu ingin dapatkan di dalam hidup kamu. Disinilah kekuatan kamu diuji, power nomor 4. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat dari oracle-nya. Doa sebentar. Kita lihat ya. Oke. Oops. Oke, 2 kartu ini nyambung untuk kamu. Dan angel number kamu 1818. Ya, 1818. Search di Google. Itu apa? Aku baru masuk itu ke intuisi aku, 1818. Kamu bisa search di Google angel number artinya apa. Itu pesan untuk kamu di dalam perjalanan jiwa kamu saat ini. Di dalam fase perubahan kamu saat ini. Ya, dan di sini kembali ke kartunya. I am centered, peaceful, patient, and calm. Apapun langkah yang kamu mau ambil, pastikan langkah ini kamu benar-benar jangan impulsif, kamu rasakan dulu, bawa dalam doa kamu, bawa dalam meditasi kamu. Ketika kamu sudah tenang, setenang-tenangnya dalam hidup kamu, kamu tahu langkah yang kamu ambil ini adalah langkah suara hati kamu terdalam. Suara higher self kamu, suara para penjaga kamu di sini yang akan membawakan kamu ke depan. Ketika kamu bisa damai dan tenang dan sabar di dalam jalan kamu di sini, semakin kamu bisa ada di dalam energi ini ya, center, peaceful, patient, and calm, tenang, damai, bersabar, semakin justru jalannya semakin jalan buat kamu di sini dibilang ya. Karena ketika kamu sudah membawa energi-energi yang tadi aku bilang ini, berarti kamu sudah mencapai vibrasi yang tinggi. Kamu sudah mencapai spiritual yang lebih tinggi dengan vibrasi energi kamu yang akan besar dan tinggi. Dan vibrasi kamu yang besar itu yang akan menarik hal-hal baik yang kamu inginkan di dalam hidup kamu. Yang jiwa kamu desire di sini dibilangnya, karena kamu akhirnya sudah matching sama energi itu. Vibrasi kamu jadi matching sama
Contoh, vibrasi kamu jadi matching sama rezeki yang Tuhan mau kasih. Ya, karena energi is energy. Kita nggak mungkin dapat sesuatu yang baik kalau kita sendiri nggak yakin sama itu. Ya, seperti itu. Kalau kamu sudah punya tingkatan keyakinan yang besar, energi kamu menyala, meskipun situasi kamu sulit, tapi kamu tenang, kamu damai, kamu bisa ngejalanin dengan baik, dan kamu yakin semesta pasti buka jalan buat kamu, iman kamu ada di situ, kamu nggak takut sama jalan kamu lagi, sama hidup kamu lagi, di situlah pintu akan terbuka buat kamu. Ya, itu sih pesannya untuk kamu, Pal nomor 4. Iya. Ya, jadi di sini kamu belajar tentang bagaimana energi akan menarik energi yang sama. Kalau vibrasi kamu rendah, kamu akan menarik masalah-masalah, orang-orang yang bermasalah, masalah di dalam pekerjaan dan seterusnya. Tapi kalau vibrasi kamu naik dengan kepercayaan kamu sama Tuhan semesta yang lebih, yang kamu akan tarik adalah solusi, pemecahan masalah, jalan keluar, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Itulah kenapa banyak orang yang kalau dia tenang malah jadi ketemu jawabannya apa. Ya, tapi kalau dia gelisah, dia marah-marah, dia emosi, dia bingung sana sini, dia nggak pernah bisa tenang. Ya udah, dia akan nyangkut di situ terus sampai dia bisa tenang. Sampai dia bisa nggak tantrum, baru dia bisa ketemu akhirnya hikmahnya dan seterusnya. Itu proses healing seperti itu. Ya, Pal nomor 4 itu aja pesan untuk kamu. Pal nomor 4, semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Kalian mau ketik di situ, I claim this reading, I claim this energy, I claim this healing. Silahkan ketik di situ, itu bisa membantu manifestasi jika kamu inginkan. Atau kamu berbagi pengalaman kamu, sharing di kolom komentar, silahkan. Atau kasih komen tentang video ini, masukan tentang channel aku, monggo. Aku akan baca semuanya, meskipun aku tidak balas satu-satu. Maaf karena terlalu banyak, tapi aku pasti baca satu-satu kok. Terima kasih atas energi dan waktu yang sudah diluangkan untuk itu, Pal nomor 4. Ya, dan iya, jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading sama aku, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Ya, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, Instagramnya namanya sama, Winsiling juga. Kamu mau DM aku di situ juga boleh. Kalau mau tanya-tanya jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kasih katalognya, ya, link katalog untuk personal reading supaya kamu bisa baca-baca dan pelajari terlebih dahulu. Nggak masalah. Ya, Pal nomor 4, no pressure. Dan untuk Instagram, kalau kalian mau mengikuti aku di situ, silahkan. Ayo bergabung sama aku di Instagram. Aku biasanya posting pesan-pesan juga di situ. Ya, pick a card juga kayak gini, reading kecil-kecilan, dan mungkin penyalur penyampai pesan semesta lewat reels. Aku juga akan lebih aktif di situ untuk penyalur pesan. Mungkin itu bisa membantu kamu, bisa resonate sama situasi kamu di dalam keseharian kamu. Pal nomor 4, karena aku YouTube ini hanya seminggu sekali saja. Ya, karena aku memang sempatnya cuma seminggu sekali untuk berbagi sama kalian. Ya, semoga bisa terus berkenan. Ya, dan kembali ke personal reading. Sesi personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku. Aku secara profesional melakukan ini karena itu yang memang aku lakukan hari-hari. Ya, sehari-hari aku menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan. Ya, jadi memang inilah profesiku. Jadi jika kalian terpanggil saja, tentunya ini bagi siapapun, dimanapun, apapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Tidak ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali, jadi jangan malu-malu. Dan justru aku ada di sini untuk membantu apapun masalahmu, baik itu spiritual ataupun non-spiritual. Dan tentunya privasi juga aman dan terjaga, Pal nomor 4. So, thank you so much sekali lagi atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jawaban nomor 4 untuk yang terbaik buat kamu semua. Ya, sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan spiritual kamu ke depannya, mencapai kebahagiaan hidup kalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and have a great day. Bye-bye, Pal nomor 4. See you.